Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, kencangkan sabuk pengaman, dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film Cute Programmer full episode versi Bioskop Singkat. Drama Cute Programmer menceritakan tentang kisah Luli diperankan oleh Zhu Sudan yang jatuh cinta pada seorang programmer tampan bernama Jiang Yichen diperankan oleh Xing Zhaolin. Demi bisa mendapatkan hati Jiang, Luli sampai rela mendaftar di kampus yang sama dengan Jiang. Bahkan setelah lulus kuliah, Luli yang mendaftar di perusahaan milik Jiang. Namun perjalanan Luli tidaklah mulus sebab perusahaan Jiang tidak merekrut pegawai wanita. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisah cinta mereka? Apakah Luli berhasil mendapatkan cinta Jiang? Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Luli. Ia dengan berat hati harus memotong rambutnya sendiri. Melihat hal tersebut membuat sahabatnya langsung menghentikan Luli. Ternyata Luli melakukan itu hanya karena ia merasa sedih sebab perusahaan Enchantech tidak menerima programmer wanita. Padahal Luli sangat ingin bekerja di perusahaan itu. Bahkan Luli juga sampai berniat untuk menyamar menjadi seorang laki-laki. Dan ia akan memotong rambutnya agar menyerupai laki-laki. Hal tersebut langsung membuat sahabatnya membawa Luli ke sebuah salon agar Luli bisa mendapatkan wig rambut. Dan wig itu akan membantu penyamaran yang Luli inginkan. Di sisi lain terdapat pria tampan bernama Jiang sedang menghadiri sebuah pameran seni. Ia adalah CEO perusahaan Enchantech. Namun pandangan Jiang tentang seni sangatlah berbeda dari orang lain. Hal itu sampai membuat gadis di sampingnya merasa heran. Tak hanya itu, ketika Jiang melihat seni berbentuk ayam, Jiang langsung terlihat sedikit ketakutan. Tetapi ia berusaha menutupi rasa takutnya itu sebab Jiang fobia dengan ayam. Oleh karena itu, Jiang pun pergi meninggalkan tempat pameran seni tersebut. Pada scene yang berbeda, Luli masih sibuk memilih pakaian yang cocok untuk membuat dirinya benar-benar terlihat seperti laki-laki. Bahkan ketika Luli dan sahabatnya berada di sebuah restoran, seorang pelayan memanggil Luli sebagai tuan. Panggilan itu pun membuat Luli merasa sangat senang karena penyamarannya sebagai laki-laki berhasil. Di saat yang bersamaan, Jiang juga ada di sana bersama seorang wanita. Tetapi kali ini Jiang membuat sahabat Luli heran karena tiba-tiba ada seorang wanita lagi yang menemui Jiang dan ia berkencan dengan dua wanita sekaligus. Hal itu pun langsung membuat sahabat Luli merekam situasi tersebut. Namun tak disangka salah seorang wanita malah menyiram Jiang dan air itu pun mengenai Luli. Lalu ketika Luli melihat jika laki-laki itu adalah Jiang, ia langsung begitu terpesona. Bahkan Luli tidak mempermasalahkan tubuhnya yang basah. Ia hanya memperdulikan Jiang dengan memberinya selembar tisu. Dan Luli pun langsung mengajak sahabatnya pergi dari sana. Kemudian Luli pergi menemui Profesor Lee. Kedatangan Luli disambut dengan sangat baik oleh Profesor Lee. Mereka juga saling mengobrol satu sama lain. Dan kali ini Profesor Lee ingin memperkenalkan Luli dengan seseorang. Awalnya Luli tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tetapi ketika Luli mengetahui bahwa orang tersebut adalah Jiang, Luli langsung bersembunyi. Ia sangat takut jika wajahnya sampai dilihat oleh Jiang. Alhasil Luli mendapatkan ide untuk menutupi wajahnya dengan kepala panda. Dan Luli pun begitu terburu-buru ingin pergi dari sana. Tetapi Jiang memaksa membuka kepala panda yang Luli kenakan. Alhasil Jiang pun melihat wajah Luli yang sudah dipenuhi tinta. Hal itu membuat Jiang begitu terkejut. Tetapi Luli berhasil pergi dan Jiang tidak mengenali wajah asli Luli. Di malam hari, Luli duduk seorang diri sembari melihat foto kenangan bersama Jiang ketika mereka masih kuliah. Foto itu membuat Luli langsung mengingat kembali saat Luli menjadi lulusan terbaik universitasnya. Dan pandangan Luli pada Jiang benar-benar memperlihatkan jika Luli sangat menyukai Jiang. Tetapi karena foto itu tidak hanya ada Luli dan Jiang, akhirnya Luli pun memutuskan untuk menggunting foto mereka, lalu menempelkan foto itu agar terlihat lebih dekat.
Di sisi lain, Jiang baru saja pulang ke rumah. Saat itu, Jiang dibuat kesal karena melihat videonya bersama dua orang wanita terunggah di internet. Hal itu langsung membuat Jiang mengira jika Luli lah pelakunya. Keesokan harinya, Luli sudah berada di perusahaan Enchan milik Jiang. Kali ini, Luli sudah menyamar kembali menjadi seorang laki-laki karena ia akan mengikuti wawancara rekrutmen karyawan baru perusahaan Jiang. Namun ketika Luli ingin ke toilet, ia malah masuk ke toilet wanita, sedangkan Luli masih berpenampilan laki-laki. Hal tersebut pun membuat seorang wanita di toilet itu menjadi histeris dan ingin memberikan Luli pelajaran. Beruntung Cheng ada di sana dan menyelamatkan Luli dari kerumunan semua wanita itu. Sementara itu, Jiang baru saja sampai di perusahaannya. Kedatangannya pun langsung disambut baik oleh semua karyawan. Lalu Jiang menemui Cheng karena ia ingin membuat surat tuntutan. Namun tak disengaja, Jiang malah melihat resume milik Luli. Akhirnya Jiang dengan sengaja tidak pergi dari sana sebab ingin melihat Luli diwawancarai. Lalu ketika wawancara itu berlangsung, semua bakat yang Luli miliki sempat membuat Cheng kagum. Tetapi tidak dengan Jiang, karena setelah wawancara itu selesai, Jiang malah merobek resume milik Luli dan mengeliminasi Luli dari wawancara tersebut sebab kesalahan yang Luli lakukan. Kemudian ketika Luli kembali ke rumah, ia langsung memberitahu sahabatnya perihal masalah itu. Namun Luli tetap tidak terima ketika sahabatnya mengatakan bahwa Jiang adalah pria yang brengsek. Luli juga malah meminta agar sahabatnya menghapus video yang sudah ia unggah di media sosial. Pada scene yang berbeda, Jiang pun menerima pesan permintaan maaf dari sahabat Luli. Walaupun Jiang masih mengira jika orang itu benar-benar Luli, tetapi Jiang malah menolak permintaan maaf tersebut dan ia langsung memulai permainan basket bersama Cheng. Keesokan harinya, Luli dan ibunya sudah makan bersama di sebuah restoran mewah. Tak berselang lama, tiba-tiba saja teman lama ibu Luli pun ada di sana, tetapi hubungan mereka tidak terlalu baik. Tak disangka ternyata teman ibu Luli itu adalah ibu Jiang dan Jiang juga ada di sana bersama mereka. Lalu ketika ibu Luli ingin memperkenalkan Luli pada Jiang, Luli malah kabur sembari menutup wajahnya. Sampai tak disengaja Luli menjatuhkan gantungan ponsel miliknya. Dan saat itu Luli terpaksa bersembunyi di kolam renang agar Jiang tidak bisa menemukannya. Namun Jiang malah menyelamatkan Luli dari kolam tersebut sebab Jiang mengira jika Luli sedang tenggelam dan dengan keadaan panik, Luli malah menendang hidung Jiang. Kemudian ia kembali pergi meninggalkan Jiang tanpa berterima kasih padanya. Di hari berikutnya lagi-lagi Luli terus berusaha mendekati Jiang agar Jiang mau memaafkan dirinya dan menerima Luli bekerja di perusahaannya. Tetapi Jiang tidak menyukai sikap Luli yang seperti itu. Alhasil Jiang langsung memaafkan Luli agar Luli tidak lagi mengikuti dirinya. Kemudian di hari-hari berikutnya, Luli masih terus saja berusaha agar Jiang mau menerima dirinya menjadi karyawan perusahaan Enchan. Tetapi Jiang menolak usaha Luli sebab kuota karyawan di perusahaannya sudah penuh. Lalu ketika Jiang berada di perusahaannya, ia bertemu dengan ayahnya. Namun saat itu terlihat sedang terjadi sesuatu antara Jiang dan ayahnya karena Jiang membuat ibunya marah sampai mengakibatkan ayahnya tidur di sofa. Tak hanya itu, ayah Jiang juga sampai mengancam Jiang. Jika Jiang tidak mengikuti olahraga panjat tebing, maka ayahnya akan mengambil perusahaan Enchan dari tangan Jiang. Lalu tak berselang lama, lagi-lagi Luli juga ada di sana. Ia tetap mengusahakan agar Jiang menerima dirinya. Sampai ketika Luli mengatakan bahwa ia mau melakukan apapun, Jiang langsung meminta agar Luli ikut bersamanya. Ternyata Jiang meminta agar Luli ikut berlomba panjat tebing bersama dirinya dan seorang wanita yang ada di sana. Walaupun Luli takut ketinggian, ia tetap mau melakukan hal tersebut. Saat itu perlombaan pun dimulai, namun Jiang malah berbohong. Ternyata ia tidak mengikuti perlombaan itu bersama dua gadis yang ada di sana. Sementara itu, Luli masih terus berusaha walaupun ia sangat takut ketinggian. Akhirnya, Luli pun berhasil mengambil bintang yang ada di ujung tebing walaupun bintang itu sudah terbelah. Dan ketika Luli terjatuh dari atas tebing, Jiang langsung membantu Luli. Usaha Luli itu pun mendapat pujian dari Jiang karena Luli berhasil lolos dalam ujian tersebut. Kemudian Jiang dan Luli pun mengobrol satu sama lain. Namun tiba-tiba saja ada seekor burung merpati yang hinggap di tangan Jiang. Hal itu pun membuat Jiang sangat ketakutan. Sampai ia tidak mengendalikan dirinya sendiri. Maka dari itu Luli pun menolong Jiang membawanya pergi dari tempat tersebut.
Setelah itu ketika berada di toilet, Jiang memberikan kabar baik pada Luli karena akhirnya Luli diterima bekerja di perusahaan Jiang, namun dengan sebuah syarat. Luli harus membantu mengurus setiap kencan buta yang dibuat untuk Jiang. Keesokan harinya, Luli dan sahabatnya pun terbangun. Walaupun dalam keadaan mengantuk, mereka harus membersihkan diri. Bahkan tak disangka sahabat Luli sampai memeriksa payudara Luli agar penyamaran Luli di hari itu tidak akan diketahui siapapun. Lalu setelah Luli selesai bersiap, ia langsung ingin berangkat bekerja karena hari itu adalah hari pertamanya bekerja sebagai programmer di perusahaan Jiang. Sebelum Luli pergi, sahabatnya tidak lupa mengajari Luli bagaimana menjadi pria pada umumnya. Kemudian sesampainya Luli di perusahaan, ia terlihat sangat bahagia. Namun Luli melihat hampir semua pria di sana memakai kemeja kotak-kotak. Akhirnya Luli pun langsung memesan baju yang sama seperti mereka. Luli juga sangat terpukau melihat keindahan ruangan kerjanya. Luli pun bertemu dengan teman-teman yang bekerja di bidang yang sama seperti dirinya. Kehadiran Luli disambut baik oleh mereka semua. Luli juga diberitahu alasan Jiang tidak menerima programmer wanita. Ternyata Jiang pernah dilukai perasaannya oleh seorang programmer wanita. Maka dari itu Jiang hanya menerima karyawan laki-laki. Tak berhenti di sana, Luli juga diberikan kartu tanda kepegawaian. Hal itu semakin membuat Luli merasa bahagia. Namun Luli masih harus pergi ke departemen administrasi untuk melakukan prosedur kerja. Setelah itu ketika Luli menemui seorang wanita yang bekerja di departemen administrasi, wanita itu malah jatuh cinta pada Luli. Namun identitas Luli hampir saja terbongkar karena wanita itu memiliki kartu identitas milik Luli. Beruntung Luli bisa menyelamatkan dirinya dengan mencoba menggoda dan memuji kelembutan tangan wanita tersebut. Lalu Luli juga bertemu dengan Jiang dan lagi-lagi identitasnya hampir saja diketahui oleh Jiang. Tetapi keberuntungan masih berpihak pada Luli. Kemudian ketika Luli ingin kembali ke ruangan kerjanya, ia melihat Zhang yang memasuki sebuah ruangan. Alhasil Luli pun mengikuti Zhang, tetapi Luli sangat terkejut ketika ia mendapati semua rekan kerjanya sedang bersenang-senang di sebuah ruangan. Akhirnya mau tidak mau, Luli pun mencoba berbaur bersama mereka semua. Lalu ketika mereka sudah kembali bekerja, tiba-tiba saja teman-teman Luli malah mengirim beberapa foto wanita seksi. Hal itu benar-benar membuat Luli tidak habis pikir. Kemudian lagi-lagi Luli dibuat ketakutan sebab Zhang menghampiri Luli saat Luli sedang memperbaiki wig yang ia pakai. Hal itu langsung membuat Luli berpikir jika Zhang mengetahui penyamarannya. Namun ternyata Zhang hanya ingin merekomendasikan sebuah produk agar rambut Luli tidak rontok. Beruntung Luli masih terus bisa selamat dari situasi-situasi menegangkan. Setelah itu, Luli dan teman-temannya bermain game bersama. Kali ini, Luli terlihat sangat profesional. Bahkan, tim Luli berhasil memenangkan permainan babak pertama. Tetapi ketika Luli akan pergi ke toilet, ada seorang laki-laki berbadan besar dengan sengaja menjahili Luli. Hal itu membuat mereka hampir saja bertengkar. Beruntung, Jiang ada di sana dan menggagalkan pukulan yang akan mendarat di muka Luli. Jiang juga memberikan peringatan pada laki-laki itu. Kebaikan Jiang itu pun membuat Luli langsung berterima kasih padanya. Bahkan Jiang sangat menghasihani tubuh Luli yang kecil dan lemah. Lalu Jiang malah membuat Luli tidak bisa berkata-kata karena Jiang terus saja mendekati wajahnya dan memperhatikan leher Luli yang tidak memiliki jakun. Kemudian Luli pun pulang ke rumah. Ia menceritakan hal itu pada sahabatnya. Kali ini Luli sudah mulai takut jika Jiang akan mencurigai tentang penyamarannya sebagai laki-laki. Keesokan harinya, Luli kembali bekerja seperti biasa. Namun saat itu, Luli melihat rekan kerjanya sedang memandangi seorang wanita yang duduk seorang diri. Dan wanita itu adalah sahabat Luli. Ternyata Luli dan sahabatnya sedang berakting. Mereka seolah seperti sepasang kekasih. Namun Luli dengan sengaja membuat sahabatnya menangis di hadapan semua orang. Setelah itu, Luli, Cheng, dan Jiang makan bersama. Mereka pun saling mengobrol satu sama lain. Bahkan Luli mengatakan bahwa Jiang dan Cheng adalah idola banyak orang semasa mereka masih kuliah. Kali ini, Luli tidak berani jujur jika ia adalah salah satu yang sangat mengidolakan Jiang.
Setelah itu, Luli kembali ke perusahaan. Namun ia merasakan gatal di bagian leher. Cheng yang melihat hal itu langsung berpikir bahwa Luli alergi makanan. Akhirnya Cheng memanggil Luli ke ruangannya untuk memberikan Luli sebuah obat. Ternyata Luli alergi udang, tetapi ia tetap memakan udang tersebut karena itu adalah kali pertama Jiang menyuguhkan makanan untuknya. Namun Luli tidak berani mengatakan hal itu pada Cheng. Lalu sebelum kembali ke ruangannya, Luli melewati ruangan Jiang. Keberadaan Jiang di ruangan itu membuat Luli terus memandangnya, sampai membuat Jiang mengetahui keberadaan Luli. Akhirnya Jiang pun meminta Luli untuk masuk, sebab ia akan memberikan Luli sebuah pekerjaan. Tetapi Luli malah terus saja memandangi Jiang, dan rasa gatal di tubuhnya malah semakin menjadi-jadi. Setelah tugas itu selesai, Jiang langsung memeriksanya. Tetapi jarak Jiang sangatlah dekat dengan Luli, sampai membuat Luli menjadi salah tingkah. Kemudian Luli pun kembali ke ruangannya. Di sana Luli terlihat begitu kelelahan dan sudah bersiap untuk pulang. Sebelum pulang, Luli sempat mengobrol dengan rekan kerjanya. Hubungan mereka pun sudah terlihat begitu akrab. Setelah itu, ketika Luli sampai di rumah, ia langsung menceritakan tentang apa yang terjadi di hari itu pada sahabatnya. Tak disangka akting Luli dan sahabatnya benar-benar membuat semua rekan kerja Luli percaya jika mereka adalah sepasang kekasih. Saat itu, Gu menemui Luli. Ternyata Gu mencurigai jika Luli dan Jiang memiliki hubungan khusus, sebab Gu memiliki foto kedekatan mereka berdua. Mengetahui hal itu membuat Luli sangat ketakutan jika sampai ada orang lain yang melihat, karena Luli dikenal sebagai laki-laki. Akhirnya Gu membuat syarat jika Luli harus memutuskan Xiaoqi agar Gu menyimpan foto itu baik-baik, sebab Gu percaya jika Xiaoqi benar-benar pacar Luli. Kemudian tiba-tiba saja alarm peringatan bahaya di perusahaan berbunyi. Alarm itu pun membuat semua karyawan berlari. Luli pun bingung dengan kejadian itu. Ternyata kedatangan seorang gadis membuat alarm itu berbunyi. Semua karyawan pun begitu ketakutan dengan kedatangan gadis tersebut, karena ia sering membuat onar di perusahaan Jiang. Akhirnya Cheng lah yang diminta untuk menghadapi gadis itu. Ternyata gadis tersebut bernama Zitong. Ia adalah adik kandung Jiang. Kedatangan Zitong di perusahaan itu untuk memastikan jika bukan Cheng lah yang digosipkan dekat dengan Jiang. Setelah keadaan aman, semua rekan kerja Luli kembali ke ruangan. Dan saat itu Luli kembali dibuat tidak bisa berkata-kata, sebab semua karyawan akan pergi untuk berendam di air panas. Kabar itu pun membuat Luli tidak tahu harus bagaimana untuk menghadapinya. Keesokan harinya, Luli sengaja datang ke perusahaan lebih lama agar ia tidak ikut bersama rekan kerja yang lain. Tetapi ternyata rasa aman Luli tidak bertahan lama, sebab tiba-tiba saja Jiang masih ada di sana dan menghampiri dirinya. Bahkan Jiang juga mengajak Luli untuk pergi bersama ke pemandian air panas. Awalnya Luli tidak bisa menolak ajakan itu. Namun ketika mereka ingin berangkat bersama, Luli membuat sebuah alasan agar ia bisa lolos dari masalah kali ini. Alasan itu pun hampir berhasil, tetapi ternyata Jiang mengetahui jika Luli sedang berbohong. Akhirnya Luli pun terpaksa ikut bersama Jiang. Tak berhenti di sana, lagi-lagi Luli diam tidak berkutik, sebab Jiang memakaikan sabuk pengaman untuk dirinya. Lalu selama di perjalanan, Luli melihat Jiang yang sedang kelelahan. Hal itu pun membuat Luli berinisiatif menggantikan Jiang menyetir mobil. Namun kecepatan mengemudi Luli membuat Jiang ketakutan. Bahkan sesampainya mereka di hotel tempat pemandian air panas, Jiang sudah terlihat seperti orang yang mabuk perjalanan. Kemudian Jiang dan Luli masuk ke kamar hotel yang sama. Awalnya Luli hanya mengira jika Jiang meminta Luli mengantarkan barang-barangnya. Namun ternyata Jiang dan Luli akan tidur di kamar yang sama. Hal itu pun membuat Luli tidak bisa berkata-kata. Ditambah ia yang melihat Jiang melepaskan bajunya sembari berjalan ke kamar mandi. Alhasil Luli pun memilih untuk keluar dari kamar tersebut. Setelah itu Luli malah bertemu dengan rekan kerja yang lain. Mereka pun memaksa Luli untuk ikut berendam air panas. Sedangkan Luli tidak bisa seperti mereka mandi tanpa menggunakan baju.
Akhirnya Luli dengan terpaksa ikut bersama mereka, walaupun Luli sempat kebingungan bagaimana cara ia berganti pakaian. Namun akhirnya Luli bisa melewati itu dengan aman. Lalu ketika Luli berada di pemandian air panas, rekan kerjanya terus saja memaksa Luli untuk melepas handuk yang ia kenakan. Beruntung Luli sudah menyiapkan semuanya dan ia memakai pakaian yang cukup keren tanpa membuat rekan-rekannya curiga. Tetapi salah seorang rekan Luli malah membuat sebuah masalah sebab ia mengajak mereka untuk mengintip beberapa rekan wanita yang sedang berendam. Akhirnya tindakan mereka itu pun diketahui semua wanita itu. Kemudian ketika rekan kerja Luli melarikan diri, Luli malah bersembunyi di kolam air panas dan tak berselang lama Jiang juga ada di sana. Keberadaan Jiang membuat Luli langsung bersembunyi, tetapi Jiang malah kembali menyelamatkan Luli dan mereka malah menjadi saling berpandangan satu sama lain. Hal itu pun membuat mereka berdua menjadi salah tingkah. Akhirnya kejadian itu pun membuat semua karyawan wanita ingin menghukum karyawan laki-laki agar mereka memakai pakaian wanita selama bekerja di perusahaan. Lalu ketika Jiang beranjak pergi, Luli melihat Jiang yang terus memegang leher bagian belakangnya. Hal itu membuat Luli berinisiatif membelikan obat untuk Jiang walaupun sudah hampir tengah malam. Saat itu Luli juga bertemu dengan Cheng. Awalnya Cheng ingin menemani Luli, tetapi Luli menolak hal itu. Ternyata Cheng sudah mengetahui jika Luli sebenarnya seorang wanita sebab Cheng tidak sengaja melihat Luli berganti pakaian di ruang ganti pemandian air panas. Setelah Luli berhasil mendapatkan obat itu, Luli langsung memberikannya pada Jiang. Bahkan Luli juga memakaikan obat itu di leher Jiang. Tak hanya itu, Luli pun memijit Jiang. Pijitan itu membuat Jiang tidak fokus sebab ia melihat tangan Luli yang begitu imut dan mulus. Hal itu membuat Jiang mulai merasa dirinya tidak normal karena yang ia ketahui Luli adalah laki-laki. Lalu Jiang pun malah mabuk sebab terlalu banyak mengkonsumsi bir. Dalam keadaan mabuk itu, tiba-tiba saja Jiang meminta pelukan dari Luli. Situasi tersebut membuat Luli bingung harus bagaimana. Akhirnya Luli berusaha untuk membawa Jiang beristirahat dengan benar. Keesokan harinya, Cheng dan Luli sedang sarapan bersama. Kali ini Cheng begitu perhatian pada Luli. Tak berselang lama, Jiang dan Zitong juga ada di sana. Mereka pun ikut bergabung untuk sarapan. Tetapi tanpa disadari, Jiang terlihat tidak rela jika Cheng terlalu perhatian pada Luli. Kemudian mereka pun ingin berkuda bersama. Lagi-lagi ketika sedang di ruang ganti, Jiang terus memandangi Luli. Bahkan Cheng dan Jiang sama-sama perhatian pada Luli. Lalu mereka pun mulai berkuda. Namun tiba-tiba saja kuda Luli hilang kendali. Beruntung Jiang ada di sana dan langsung menolong Luli. Kejadian itu pun akhirnya membuat Jiang memutuskan untuk mengajari Luli berkuda. Kebersamaan mereka tetap belum membuat Jiang menyadari jika Luli adalah seorang wanita. Hanya saja Luli terlihat begitu canggung dengan kedekatan mereka berdua. Saat itu semua karyawan sudah akan berangkat pulang. Awalnya Luli ingin menaiki mobil Jiang sebab Luli mengira jika Jiang sedang menanti dirinya. Namun ternyata tidak. Akhirnya Luli ingin menaiki bus bersama rekan kerja yang lain. Tetapi Cheng menghentikan Luli sebab Cheng langsung mengajak Luli untuk pulang bersamanya. Melihat hal itu membuat Jiang secara tiba-tiba meminta Luli masuk ke mobilnya untuk pulang bersama. Luli juga sempat meminta agar ia yang mengemudi mobil Jiang. Tetapi Jiang sudah sangat trauma dengan cara Luli mengemudi. Keesokan harinya, rekan kerja Luli sudah memakai pakaian tradisional wanita. Jiang dan Cheng juga melihat hukuman mereka. Tak berselang lama, Luli pun ada di sana. Namun kedatangan Luli membuat semua orang terpukau sebab Luli terlihat begitu cantik dan anggun. Bahkan Jiang juga sampai tidak bisa berkata-kata melihat kecantikan Luli. Akhirnya Jiang meminta Luli untuk menemui Jiang di ruang kerjanya. Di sana Jiang memaksa Luli melepaskan penutup wajahnya. Permintaan Jiang itu pun sempat ditolak oleh Luli, sampai membuat mereka saling berdekatan dan menatap satu sama lain. Bahkan ketika Jiang melepaskan penutup itu, Jiang semakin terpesona melihat Luli. Jiang juga terus memandangi bibir Luli. Situasi itu pun membuat Jiang salah tingkah. Ia benar-benar semakin merasa sudah tidak lagi normal. Sampai akhirnya Jiang terlihat seperti orang yang ketakutan ketika bertemu Luli. Dan ia terus mencoba menghindari Luli.
Di hari berikutnya, Luli kembali bekerja seperti biasanya. Namun kali ini tiba-tiba Luli merasa sakit perut karena ia sedang datang bulan. Hal itu membuat Luli langsung pergi ke toilet sebab ia tidak membawa pembalut. Kepergian Luli itu ternyata dilihat oleh Jiang. Lalu ketika berada di toilet, Luli langsung menghubungi Xiaoqi tentang kondisinya tersebut. Sementara itu, Jiang pergi menyusul Luli di toilet. Sebab Luli tidak kunjung kembali. Tetapi hal itu bersamaan dengan kedatangan Xiaoqi yang ingin memberikan pembalut untuk Luli. Akhirnya demi situasi tetap aman, Gu lah yang mengantarkan pembalut tersebut pada Luli. Kedatangan Gu juga membuat Jiang pergi dari toilet tersebut. Kemudian ketika Luli kembali ke ruangannya, Jiang masih berdiri sembari menunggu Luli. Melihat kondisi Luli yang sedang sakit, membuat Jiang ingin membawa Luli ke rumah sakit. Tetapi Luli menolak ajakan itu. Akhirnya Jiang hanya mengantarkan Luli pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Xiaoqi langsung menyambut Luli dan mereka pun kembali berakting seperti sepasang kekasih. Ketika Jiang sudah pergi meninggalkan mereka, Xiaoqi langsung memberitahu Luli jika saat itu Gu sudah mengetahui jika Luli sebenarnya adalah laki-laki. Tetapi Xiaoqi mempercayai Gu karena ia tidak akan membongkar rahasia itu. Keesokan harinya, Luli bertemu dengan Gu, dan Gu benar-benar tidak terlalu peduli dengan rahasia Luli. Hanya saja dia membantu Luli sebab Luli adalah teman baik Xiaoqi. Gu juga mengirimkan foto kedekatan Luli dan Jiang yang ada padanya sebelum Gu menghapus foto tersebut. Di sisi lain, rekan kerja Luli di bidang programmer sedang tidak bisa berkutik sebab Zitong ada di sana. Dan Zitong berniat ingin mengubah style penampilan mereka semua menjadi lebih baik. Tak berselang lama, Luli juga ada di sana. Kali ini Zitong memaksa Luli untuk berganti pakaian, namun Luli berusaha menahan apa yang Zitong lakukan. Sampai akhirnya Luli kembali berada dalam situasi aman, sebab Jiang datang menghampiri Zitong dan mengagalkan apa yang Zitong lakukan. Setelah itu Luli pergi menemui Cheng untuk memberikan beberapa berkas pekerjaannya. Kehadiran Luli membuat Cheng langsung ingin mengajari Luli membuat kopi dengan hiasan susu putih. Kebersamaan mereka itu pun diketahui oleh Jiang. Dan lagi-lagi Jiang terlihat sangat tidak menyukai kedekatan mereka berdua. Akhirnya Jiang mengajak Luli untuk ikut bersamanya. Saat itu Luli dibawa berjalan-jalan melihat semua game yang diciptakan oleh Jiang. Luli juga diajak mencoba beberapa permainan. Sampai tak disadari mereka berdua benar-benar terlihat begitu akrab. Kemudian Luli pun kembali bekerja. Kali ini Luli lebih cepat menyiapkan pekerjaannya. Namun ada beberapa teman Luli yang masih harus bekerja lembur. Melihat hal itu membuat Luli tidak tega dan ia memutuskan untuk membantu rekannya tersebut. Bahkan mereka juga saling bersenda gurau hanya karena berebut makanan yang sudah mereka pesan. Keseruan itu pun dilihat oleh Jiang dan Cheng. Tetapi masa mereka untuk bertingkah seperti itu sudahlah selesai. Keesokan harinya, Ibu Luli terus saja mengomel sebab pakaian Luli yang hampir semuanya menyerupai laki-laki. Akhirnya Ibu Luli memutuskan untuk membeli beberapa pakaian wanita untuk Luli. Lalu ketika Luli membeli sebuah minuman, Jiang hampir saja bertemu dengan Luli. Bahkan Jiang terus mengejar Luli sebab ia penasaran siapa Luli sebenarnya. Sampai akhirnya Luli malah bertemu dengan Cheng. Dan Cheng sudah tidak terkejut melihat Luli sebab Luli lah yang sudah merepotkan Jiang. Saat itu Luli sedang menunggu kedatangan Cheng. Melihat Luli yang asli membuat Cheng langsung memuji Luli. Luli juga berterima kasih pada Cheng sebab Cheng sudah membantunya bersembunyi dari kejaran Jiang ketika di mall. Karena Luli sangat takut jika Jiang mengetahui Luli yang sebenarnya. Cheng juga memberitahu Luli jika ia sudah tahu siapa Luli yang sebenarnya ketika mereka berada di pemandian air panas. Namun Cheng bisa memaklumi hal itu karena Luli pasti memiliki alasan tersendiri melakukan itu semua. Selama ini Luli juga bekerja dengan baik di perusahaan. Di sisi lain, Jiang kembali melihat gantungan ponsel yang ia temukan. Bahkan Jiang juga terus memikirkan pemilik gantungan tersebut dan Luli yang ia rasa hampir memiliki kemiripan. Namun Jiang takut jika dirinya benar-benar tidak normal. Maka dari itu Jiang melakukan tes seberapa lelakinya dia di internet. Beruntung hasil tes itu menunjukkan bahwa Jiang masih laki-laki sejati.
Tak berhenti di sana, Jiang juga sampai memeriksakan dirinya di rumah sakit karena Jiang merasa ia sedang terkena gangguan mental. Padahal semua ciri-ciri yang Jiang katakan membuat dokter meyakinkan Jiang jika ia hanya sedang menyukai seseorang. Mendengar hal tersebut membuat Jiang sangat tidak terima dan langsung beranjak pergi. Pada scene yang berbeda, Luli masih berada di rumah orang tuanya. Ia terlihat begitu terburu-buru untuk berangkat bekerja. Sesampainya di perusahaan, Luli langsung bertemu dengan Jiang. Dan Jiang menanyakan apa saja yang Luli lakukan untuk menghabiskan hari liburnya. Tak berselang lama, Cheng juga ada di sana. Kehadiran Cheng pun berhasil menyelamatkan Luli dari semua pertanyaan Jiang. Kemudian lagi-lagi Jiang melihat keakraban Luli dan Cheng. Hal itu membuat Jiang tidak terlalu menyukai kedekatan mereka. Tetapi Cheng tetap saja terus membuat Luli berada di sisinya sebab Luli adalah bawahannya. Sementara itu Jiang yang sudah kembali ke ruangannya malah menjadi sangat frustasi sebab Luli pernah mengatakan jika ia menyukai seseorang berinisial YC. Hal itu pun membuat Jiang benar-benar tidak bisa berpikir dengan jernih. Di sisi lain, ibu Luli menemukan kartu pegawai milik Luli yang tertinggal. Hal itu membuat ibunya memutuskan untuk menemui Luli di perusahaan. Kedatangan ibu Luli itu pun membuat Luli kebingungan sebab ia harus berubah menjadi seorang wanita ketika bertemu ibunya. Lalu Jiang mendatangi meja Luli sembari menanyakan di mana keberadaan Luli. Namun Jiang malah menemukan gantungan yang sama persis seperti yang ada padanya. Hal itu langsung membuat Jiang menjadi curiga siapa Luli sebenarnya. Jiang juga menanyakan Luli pada semua karyawan yang ada di sana. Sedangkan Luli, ia masih menemui ibunya yang memberikan Luli kotak bekal makan siang. Keberadaan Luli itu pun dilihat sekilas oleh Jiang sebab Luli sedang berpakaian wanita. Namun ketika Jiang menemui Cheng di ruangannya, ia malah sudah melihat Luli yang kembali menjadi laki-laki. Ternyata Cheng lah yang membantu Luli menyelamatkan diri dari situasi tersebut. Di sisi lain, ketika ibu Luli akan menaiki bus, ia malah baru mengingat jika kartu pegawai Luli masih ada bersamanya. Alhasil ibu Luli memutuskan untuk kembali ke perusahaan dan memberikan kartu tersebut. Tak disangka saat itulah ibu Luli baru mengetahui jika anak perempuannya sudah mengubah identitasnya menjadi seorang laki-laki. Hal itu membuat ibu Luli langsung meminta Luli untuk menemuinya di rumah. Kepergian Luli itu pun kembali dilihat oleh Jiang. Sesampainya di rumah, Luli langsung dimarahi habis-habisan oleh orang tuanya. Bahkan Luli diminta untuk mengundurkan diri dari perusahaan itu. Tetapi Luli tidak bersedia dan ia langsung memikirkan cara agar bisa terus bertahan di perusahaan tersebut. Keesokan harinya, Luli kembali bekerja seperti biasa. Sementara itu, Jiang sedang melihat kembali resume milik Luli. Dan kecurigaannya benar-benar terbukti sebab Profesor Lee mengatakan bahwa ia memang memiliki murid bernama Luli dan Luli adalah seorang gadis. Mengetahui kebenaran itu membuat Jiang ingin melihat sampai kapan Luli akan terus berbohong tentang jati dirinya. Lalu tak disangka Jiang malah melihat Luli yang sedang berada di ruangan Cheng. Bahkan mereka berdua benar-benar begitu akrab sampai Cheng mengelus kepala Luli. Kemudian ketika Luli kembali ke meja kerjanya, ia mendapati Jiang yang duduk di sana. Tanpa basa-basi, Jiang langsung menanyakan apa yang Luli lakukan di ruangan Cheng. Tetapi Luli tidak menjawab pertanyaan itu. Akhirnya Jiang mengajak Luli untuk melakukan sebuah pekerjaan. Kali ini Jiang tidak segan meminta Luli memindahkan beberapa barang ke gudang. Bahkan Jiang juga meminta Luli merapikan semua barang-barang itu. Lalu ketika Jiang pergi, ternyata Cheng membantu pekerjaan Luli. Dan akhirnya pekerjaan itu pun lebih cepat terselesaikan. Bahkan ketika Jiang memeriksa ruangan itu, ia langsung curiga jika ada yang membantu Luli. Karena ruangan tersebut sudah tersusun dengan rapi. Pada scene yang berbeda, Cheng menemui orang tua Luli. Kedatangan Cheng di sana untuk membujuk orang tua Luli agar tidak meminta Luli mengundurkan diri dari perusahaan. Setelah obrolan yang panjang, orang tua Luli malah menyukai kepribadian Cheng. Hal itu membuat Luli merasa tidak nyaman dan akhirnya Luli pun meminta agar Cheng segera pergi dari sana. Saat itu orang tua Luli dibuat terpukau dengan keahlian yang Luli miliki. Luli juga menjelaskan jika keahlian itu ia peroleh dari kelas pemrograman. Situasi itu membuat Luli kembali membujuk ibunya agar ia mengizinkan Luli terus bekerja. Akhirnya lama-kelamaan ibu Luli memberikan izin itu, asalkan Luli tidak menyesal di kemudian hari.
Keesokan harinya, Luli kembali bekerja dengan penuh keceriaan. Rekan kerja Luli juga ikut merasakan kebahagiaan itu sampai mereka ingin menjahili Luli. Namun tiba-tiba saja Jiang juga ada di sana dan ia meminta agar Luli ikut bersamanya. Ternyata Jiang membawa Luli pergi ke kampus mereka. Di sana Luli langsung mengingat kenangan mereka berdua, di mana Luli sangat menyukai Jiang. Namun Jiang tidak mengetahui perasaan Luli sampai perkuliahan Luli selesai. Tetapi tiba-tiba saja Luli beralasan sakit perut sebab Jiang akan membawanya bertemu dengan Profesor Lee. Padahal Jiang sudah mengetahui jika Luli sedang berbohong. Bahkan keberuntungan juga berpihak pada Luli karena di hari itu mereka tidak berhasil bertemu dengan Profesor Lee. Keesokan harinya tibalah hari pameran game anime. Semua orang yang ada di sana memakai kostum selayaknya hero-hero yang ada di game tersebut. Luli dan Xiaoqi juga ada di sana. Mereka sedang berfoto bersama, tetapi keberadaan Luli malah diketahui oleh teman-temannya. Hal itu pun membuat Luli berlari menjauhi mereka semua. Namun naas, Jiang malah berhasil menemukan Luli. Tak hanya itu, Jiang juga membuktikan di depan semua rekan kerjanya jika Luli adalah seorang wanita, ditambah dengan penampilan dan rambut panjang Luli yang asli. Hal itu pun akhirnya membuat Jiang meminta penjelasan Luli. Luli juga meminta maaf atas kesalahannya itu, namun Jiang tidak suka dibohongi. Akhirnya Jiang pun langsung memecat Luli dari pekerjaannya. Tetapi Luli tetap sangat menginginkan Jiang memberinya kesempatan. Beruntung Jiang masih berbaik hati. Ia memberikan Luli waktu selama 7 hari untuk membereskan semua pekerjaan Luli sebelum Luli berhenti dari pekerjaan tersebut. Kejadian itu pun membuat Luli sangat sedih. Luli juga merasa bersalah karena telah membuat Jiang marah atas perbuatannya. Melihat kondisi Luli membuat Xiaoqi langsung menenangkannya. Di hari berikutnya, Luli bekerja seperti biasa. Namun kali ini Luli sudah tidak lagi berpura-pura sebagai laki-laki. Rekan kerja Luli juga begitu memaklumi apa yang Luli lakukan. Bahkan mereka pun menerima Luli dengan sangat baik. Luli pun terus saja menarik perhatian Jiang, walaupun Jiang sama sekali tidak memperdulikan dirinya. Di sisi lain, Cheng terus berusaha membuat Jiang memaklumi apa yang Luli lakukan. Cheng juga tidak ingin masalah pribadi Jiang sampai merusak mimpi orang lain. Tetapi Jiang tetap tidak bisa menerima kesalahan yang Luli lakukan. Kemudian di hari-hari berikutnya, Luli masih terus saja mengikuti Jiang. Lalu ketika Luli ingin pulang ke rumah, tiba-tiba saja ada seseorang yang mengikuti dirinya. Ternyata orang tersebut adalah ibu Jiang. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk duduk sembari mengobrol bersama. Tak disangka tiba-tiba saja ibu Jiang mengajak Luli untuk pergi ke rumahnya di esok hari. Awalnya Luli menolak, tetapi ibu Jiang berakting agar Luli menerima ajakannya. Alhasil Luli pun terpaksa menerima ajakan tersebut. Keesokan harinya Luli sudah bersiap pergi, tetapi langkah kakinya terhenti karena Xiaoqi ingin mendandani Luli. Lalu dengan penuh percaya diri, Luli pun berangkat pergi ke rumah keluarga Jiang. Sesampainya di sana, Luli terlihat sangat gugup. Namun ibu Jiang menyambut Luli dengan begitu baik. Tetapi ibu Jiang sedikit terkejut dengan hadiah yang dibawa oleh Luli. Lalu selama berada di rumah ibu Jiang, Luli menemui ibu Jiang merangkai bunga. Mereka juga saling mengobrol satu sama lain. Namun tiba-tiba saja ibu Jiang bertanya apakah Luli bisa memasak. Pertanyaan itu akhirnya membuat Luli memasak beberapa makanan. Setelah makanan itu selesai, ibu Jiang langsung mencicipinya. Namun makanan Luli tidak terlalu enak. Hal itu pun tidak membuat ibu Jiang marah. Bahkan ibu Jiang sangat memaklumi ketidakahlian Luli dalam memasak. Tetapi ibu Jiang tetap mengagumi Luli. Sebab Luli adalah wanita tangguh yang bisa mengurus kerusakan di rumahnya. Luli juga menggendong ibu Jiang sebab kakinya tertusuk pecahan lampu. Dan Luli langsung membawa ibu Jiang pergi ke rumah sakit. Ketika ibu Jiang sudah mendapatkan perawatan, Jiang pun datang untuk melihat kondisi ibunya. Namun sikap buruk Jiang membuat Luli pergi dari sana. Kesalahan Jiang itu pun membuat ibu Jiang menyuruh Jiang meminta maaf pada Luli. Awalnya Jiang tidak mau menuruti perintah tersebut. Sampai akhirnya ibu Jiang berakting sakit. Dan kedatangan ayah Jiang semakin membuat usaha ibu Jiang berhasil.
Saat itu, Cheng menemui Luli yang sedang duduk seorang diri. Cheng memang sangat memperdulikan Luli, bahkan Cheng juga sampai mencarikan beberapa perusahaan agar Luli bisa bekerja di sana setelah ia keluar dari perusahaan Euncan. Namun sebenarnya Luli tidak mau meninggalkan perusahaan Euncan. Sampai akhirnya kalimat yang Cheng katakan membuat Luli mengetahui bagaimana cara agar Jiang mau menerimanya terus bekerja di perusahaan Euncan. Tanpa berpikir lama, Luli pun langsung menemui Jiang. Kali ini Luli ingin menantang Jiang, tetapi bukan dalam bidang IT. Dan jika Luli menang, maka Jiang harus membiarkan Luli untuk terus berada di perusahaan. Sampai akhirnya Jiang pun menerima tantangan yang Luli berikan. Ternyata Luli menantang Jiang berlomba balapan bersamanya. Namun Jiang malah melakukan kecurangan sampai membuat Luli kalah dalam perlombaan itu. Lalu mereka pun melanjutkan dengan pertandingan selanjutnya. Kali ini Jiang menantang Luli untuk bertanding taekwondo. Namun mental Luli di pertandingan ini sangat menurun. Sampai-sampai Luli membayangkan jika ia akan dikalahkan habis-habisan oleh Jiang. Ketika Jiang ingin mulai menyerang Luli, Luli malah terus-terusan menghentikannya. Ternyata Luli bertindak curang. Kali ini Luli menakut-nakuti Jiang dengan seekor ayam, sebab Jiang sangat takut dengan hewan yang berbulu dan berparuh. Akhirnya dengan cara itulah Luli berhasil membuat Jiang mengaku jika dirinya sudah kalah, dan mereka pun memiliki skor kemenangan 1-1. Namun saat Luli ingin memulai perlombaan yang selanjutnya, Jiang malah sudah tidak bersedia. Sampai akhirnya Jiang memberikan Luli sebuah tantangan. Jika Luli bisa sampai di perusahaan sebelum matahari terbenam dengan berlari, maka Luli akan tetap bisa bekerja di perusahaannya. Awalnya Luli protes sebab jarak dari tempat itu ke perusahaan sangatlah jauh. Tetapi Luli tetap melakukan tantangan itu. Setelah berlari cukup jauh, Luli terlihat begitu kelelahan. Sampai akhirnya Jiang pun menemui Luli dan memintanya untuk berhenti dan kembali pulang bersamanya. Kemudian ketika Luli sampai di rumah, ia begitu terkejut melihat keberadaan Ibu Jiang dan Zitong yang juga ada di rumahnya. Tak hanya itu, Ibu Jiang semakin membuat semua orang terkejut sebab ia mengatakan jika kedatangannya adalah untuk melamar Luli. Dengan kelembutan bicaranya, Ibu Jiang terus berusaha membuat Luli dan keluarganya menerima lamaran itu. Bahkan Luli juga tidak membantah ketika Ibu Jiang mengatakan bahwa Luli menyukai Jiang. Tetapi Ibu Luli sangat tidak terima dengan semua itu. Alhasil ia pun langsung mengusir Ibu Jiang dan Zitong. Keesokan harinya lagi-lagi Ibu Luli dihubungi oleh Ibu Jiang. Sebab Ibu Jiang mengajak keluarga Luli untuk makan bersama di rumahnya. Cara Ibu Jiang yang meremehkan keluarga Luli membuat Ibu Luli langsung meminta suami dan anaknya bersiap. Padahal Ibu Jiang melakukan itu agar Ibu Luli bersedia datang ke rumahnya. Kemudian keluarga Luli pun sampai di rumah Jiang. Kedatangan mereka itu pun bersamaan dengan Jiang. Awalnya Jiang sangat bingung dengan keberadaan mereka semua. Namun Jiang terpaksa ikut ke perangkap ibunya sendiri. Sebab Jiang baru menyadari jika pertemuan dua keluarga itu sangatlah tidak wajar. Sebab mereka terus saja membicarakan kecocokan Jiang dan Luli. Hal itu pun langsung membuat Jiang terlihat tidak menerimanya. Tetapi Jiang terus tetap bersikap sopan sebab ia sangat takut pada ayah dan ibunya. Namun Jiang malah membuat sebuah kesalahan sampai membuat semua orang tidak nyaman. Alhasil Jiang pun meminta maaf dengan meminum anggur sebagai bukti permintaan maafnya yang tulus. Tetapi setelah meminum itu, Jiang malah menjadi mabuk. Akhirnya Luli dan Zitong membawa Jiang untuk beristirahat di kamarnya. Sesampainya di kamar, Zitong malah dengan sengaja meninggalkan mereka berdua. Sampai akhirnya Luli dan Jiang malah terjatuh di ranjang. Posisi mereka yang begitu dekat membuat Jiang ingin menggigit Luli. Namun bukan menggigit, Jiang malah mencium Luli dengan sangat mesra. Sebab ia sedang mabuk. Tetapi Luli malah menyambut ciuman Jiang tersebut. Tak berselang lama, kedua orang tua mereka pun memergoki apa yang mereka lakukan. Hal itu membuat Ibu Jiang terlihat senang sampai ingin terus mendiskusikan pernikahan Jiang dan Luli. Setelah itu, keluarga Luli pun pulang ke rumah mereka. Di sana, Ibu Luli masih tidak habis pikir dengan apa yang sudah terjadi. Sementara itu, Luli pergi ke perpustakaan yang ada di kampusnya. Di sana, Luli mengingat kenangan ketika ia sangat menyukai Jiang.
Namun Luli hanya bisa melukis Jiang dan menyukainya secara diam-diam. Kemudian Luli pun pulang ke rumah. Luli mengatakan pada ibunya jika ia bersedia menikah dengan Jiang. Awalnya ibu Luli tidak mempercayai perkataan Luli, apalagi Luli dan Jiang tidak berpacaran. Namun akhirnya Luli pun menceritakan betapa ia sangat menyukai dan mengagumi Jiang. Luli hanya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu dan akhirnya membuat ia menyesal. Luli hanya ingin menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin, walaupun pernikahan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tetapi Luli mau mencoba hal tersebut. Akhirnya setelah mendengar semua kepercayaan dari Luli, orang tua Luli pun mendukung keputusan Luli tersebut. Saat itu Jiang baru saja terbangun dari tidurnya dan ia langsung bergegas ingin pergi ke perusahaan. Namun langkah kakinya terhenti ketika ibu dan adik perempuannya menatap Jiang dengan sangat serius. Ibu Jiang juga meminta Jiang memilih beberapa hotel yang bagus untuk resepsi pernikahan. Awalnya Jiang mengira jika Zitonglah yang akan menikah. Tetapi ketika ibunya memberitahu Jiang jika pernikahan itu adalah pernikahannya dengan Luli, membuat Jiang sangat terkejut. Ia juga langsung tidak setuju dengan rencana ibunya itu. Ditambah ciumannya pada Luli adalah ketidaksengajaan. Sebab saat itu Jiang sedang dalam keadaan mabuk. Tak berhenti di sana, Jiang juga sempat berdebat dengan kedua orang tuanya. Ditambah ketika Jiang mengetahui bahwa Luli menyetujui pernikahan itu, namun tidak dengan Jiang. Ia masih tetap tidak menyetujui pernikahan tersebut. Kemudian sesampainya di perusahaan, Jiang langsung memanggil Luli ke ruangannya. Di sana Jiang protes pada Luli sebab Luli menuruti permintaan ibunya. Hal itu membuat Jiang berpikir bahwa Luli melakukan itu semua hanya agar Luli tetap bekerja di perusahaan. Namun Luli menjelaskan secara rinci bahwa ia dan Jiang memiliki banyak kesamaan. Maka dari itu Luli mau menikah dengannya. Bahkan Luli juga tetap tidak berani untuk mengakui jika ia menyukai Jiang. Jiang pun berpikir bagaimana ia bisa menikah jika tidak ada cinta di antara mereka berdua. Akhirnya Jiang tidak bisa menyetujui pernikahan tersebut. Di malam hari Jiang menemui ayahnya. Sembari menatap perusahaan Encan, ayah Jiang sengaja mengancam Jiang jika bisa jadi ayahnya akan mengambil kembali perusahaan tersebut. Semua itu dilakukan ayahnya agar Jiang mau menyetujui pernikahan yang sudah direncanakan ibunya. Sebab ayah Jiang tidak ingin membuat istrinya bersedih. Hal itu membuat Jiang merasa jika ia bukanlah anak kandung ayahnya. Karena ayah Jiang terlalu menyayangi ibu Jiang. Tetapi ayah Jiang tetap mengingatkan Jiang jika Jiang ingin membuat sebuah keputusan, maka ia harus bisa bertanggung jawab atas keputusannya tersebut. Pernyataan ayahnya itu membuat Jiang terus berpikir. Sampai ketika Jiang kembali ke perusahaan, ia bertemu dengan Luli dan Jiang mengajak Luli pergi ke kolam berenang. Kali ini Jiang ingin melihat ketulusan Luli agar Jiang mau menikah dengan dirinya. Tetapi Jiang sangat tega. Ia menantang Luli melompat dari ketinggian seperti layaknya seseorang yang melakukan lompat indah. Padahal Jiang mengetahui Luli takut ketinggian. Namun demi membuktikan ketulusannya pada Jiang, Luli memberanikan diri untuk melakukan hal tersebut. Ketika melihat Luli yang tidak kunjung muncul ke permukaan, Jiang pun langsung ikut melompat dan menolong Luli. Saat itu Jiang benar-benar memegang perkataannya dan ia pun langsung menyetujui untuk menikah dengan Luli. Tetapi Jiang membuat beberapa persyaratan. Tanpa ada penolakan sama sekali, Luli pun menyetujui semua persyaratan tersebut. Mereka juga membuat tanda kesepakatan dengan menggunakan janji jari kelingking. Di hari berikutnya, Jiang dan Luli pun mulai mendaftarkan pernikahan dan membuat buku nikah. Setelah selesai, mereka pun langsung disambut dengan kedua orang tua mereka yang sudah menunggu cukup lama. Namun sikap Jiang pada Luli masih sangatlah jutek. Ia tidak memperlakukan Luli sebagai seorang istri. Sampai kedua orang tuanya harus memberikan kode pada Jiang agar dia mengerti. Sebab di sana masih ada kedua orang tua Luli. Kemudian mereka pun pulang bersama. Selama di perjalanan, Luli terlihat sangat bahagia. Walaupun pernikahan mereka hanya akan berjalan selama 1 tahun seperti syarat yang sudah diajukan Jiang. Di saat yang bersamaan, Cheng juga menghubungi Luli. Ternyata Cheng masih mencarikan perusahaan yang cocok untuk Luli.
Mengetahui hal itu membuat Jiang terlihat sedikit cemburu, namun Jiang tidak bisa menyadari perasaannya sendiri. Setelah itu Jiang baru saja pulang ke rumah, tetapi ia merasa tidak ada orang di rumahnya sebab lampu di rumah itu masih padam. Namun ternyata Luli sudah berada di rumahnya dan malam itu adalah malam pertama mereka tinggal bersama, walaupun tidak di satu kamar yang sama. Lalu tak berselang lama tiba-tiba saja Jiang terbangun. Ia melihat Luli yang sedang memasak mie instan. Keberadaan Jiang di sana membuat Luli menawarkan makanan itu pada Jiang. Namun awalnya Jiang menolak, padahal ia juga sedang lapar. Akhirnya mereka pun memakan makanan itu bersama-sama. Luli pun sempat mengatakan bahwa malam itu adalah makan malam pertama mereka setelah menikah. Mendengar kalimat tersebut membuat Jiang langsung masuk ke kamar. Bahkan ia pun terus saja mengingat kalimat yang Luli katakan. Keesokan harinya, Jiang baru saja terbangun dan langsung pergi ke kamar mandi. Ia pun sempat menyapa Luli yang juga berada di kamar mandi. Awalnya mereka tidak sadar jika sedang berada di toilet yang sama. Sampai akhirnya mereka pun terkejut karena sudah menyadari hal itu. Kemudian Jiang dan Luli duduk di meja makan bersama. Kali ini lagi-lagi Jiang memberikan surat perjanjian pernikahan mereka agar Luli tidak melakukan larangan-larangan yang ada di surat tersebut. Tanpa butuh waktu lama dan penolakan, Luli pun langsung menyetujui semua yang ada di surat tersebut. Setelah itu Luli pun kembali bekerja seperti biasanya. Kedatangan Luli disambut dengan baik oleh semua rekan kerjanya sebab Luli akan terus bekerja di perusahaan tersebut. Lalu Cheng juga memanggil Luli ke ruangannya. Di sana Luli memberitahu Cheng jika ia sudah kembali bekerja di perusahaan Enchan. Luli pun sangat berterima kasih atas semua bantuan yang Cheng berikan padanya. Lalu ketika jam istirahat tiba, Luli menemui Jiang ke ruangannya sembari membawakan makanan untuk Jiang. Kedatangan Luli membuat Jiang takut jika sampai ada orang lain yang melihat mereka berdua. Saat itu Luli mengajak Jiang untuk suit batu gunting kertas. Jika Jiang kalah maka Jiang harus selalu makan siang bersamanya. Akhirnya Jiang pun setuju melakukan itu. Bahkan Jiang dengan sengaja mengalahkan dirinya sebab ia melihat Luli yang sangat ingin makan siang bersama dengannya. Setelah makan siang itu selesai, Jiang dibuat tersenyum oleh Luli karena Luli mengirimkan sebuah video kembang api yang begitu indah. Saat itu ternyata Jiang sedang menunggu Luli datang ke ruangannya membawakan makanan. Namun Jiang malah melihat sudah tidak ada lagi orang di perusahaannya. Di sisi lain, Luli sedang makan malam bersama dengan rekan kerjanya. Cheng juga ada di sana bersama mereka. Kali ini mereka saling mengobrol satu sama lain dan bersenda gurau bersama. Lalu ketika mereka akan pulang, Jiang mengirimkan sebuah pesan pada Luli jika ia menginginkan ayam goreng. Tetapi Jiang dibuat kesal dengan balasan Luli yang begitu singkat. Tak berselang lama, tiba-tiba saja ibu Jiang menghubungi Jiang. Ibunya pun langsung menanyakan di mana keberadaan Luli. Mengetahui Luli tidak ada di rumah membuat ibu Jiang langsung meminta Jiang untuk menjemput Luli. Akhirnya dengan sedikit terpaksa, Jiang pun menjemput Luli. Tetapi Jiang malah melihat Luli sedang bersama Cheng. Dan tanpa sadar Jiang langsung mengajak Luli pulang bersamanya sembari menggandeng tangan Luli. Kemudian ketika berada di mobil, Luli hampir saja salah paham. Ia berpikir Jiang akan menyentuhnya, padahal Jiang hanya ingin mengambil ayam goreng. Namun karena Jiang sedang menyetir, akhirnya Luli lah yang menyuapi Jiang sampai membuat Jiang tersenyum karena hal itu. Kemudian mereka pun sampai di rumah. Sebelum beristirahat ke kamar, Luli sempat membuat kopi untuk Jiang. Namun Jiang menolak kopi tersebut karena Luli mengatakan bahwa resep itu diajarkan oleh Cheng. Lalu tanpa sengaja Luli malah menumpahkan kopi tersebut sampai membuat Jiang terkejut. Dan posisi mereka berdua membuat Luli tidak sengaja melihat bagian yang tidak patut dilihat. Akhirnya mereka pun menjadi salah tingkah. Keesokan harinya Jiang baru saja terbangun. Pagi ini Jiang sudah dihubungi ibunya. Sebab ibunya meminta agar Jiang dan Luli pergi ke suatu tempat. Sesampainya di sana, Jiang dan Luli baru mengetahui jika mereka berdua diminta untuk melakukan foto pernikahan. Setelah selesai bersiap, Jiang sangat terpukau melihat kecantikan Luli. Bahkan Jiang juga dengan sigap langsung menolong Luli ketika ia hampir terjatuh. Dan posisi mereka pun difoto oleh fotografer yang ada di sana.
Jiang pun menjadi tidak fokus karena melihat pakaian Luli yang begitu terbuka. Mereka juga melakukan foto pernikahan yang berbeda dari pasangan biasanya sebab mereka berfoto sembari memainkan beberapa permainan. Di malam hari, Luli pun mengetuk kamar Jiang karena ia ingin menanyakan foto mana yang paling bagus sebab fotografer meminta saran dari mereka. Namun Jiang malah tidak terlalu memperdulikan hal itu. Akhirnya Luli sendirilah yang harus memilih foto tersebut. Tetapi tak berselang lama Jiang malah ikut menyusul Luli memilih foto-foto itu. Bahkan mereka juga saling bersenda gurau karena mengejek ekspresi masing-masing. Di hari berikutnya, Jiang terbangun sebab mendengar suara kocokan telur dari dapur. Hal itu membuat Jiang langsung menemui Luli. Ia juga sempat terdiam melihat tubuh Luli dari belakang. Tetapi Jiang sangat perhatian pada Luli, sampai membawakan sendal untuk Luli. Melihat Luli yang sedang menyiapkan sarapan membuat Jiang langsung bahagia. Karena Jiang berpikir jika sarapan itu akan diberikan untuknya. Kemudian sesampainya di perusahaan, Jiang terus menunggu Luli mengantarkan sarapan itu padanya. Namun Luli malah tidak kunjung datang. Sampai akhirnya Jiang pun menghampiri Luli. Tetapi Jiang malah melihat Luli mengantarkan kotak bekal sarapan ke ruangan Cheng. Hal tersebut membuat Jiang langsung menemui Cheng. Dan benar saja ternyata sarapan itu dibuat khusus untuk Cheng. Mengetahui hal tersebut membuat Jiang sedikit kesal. Tetapi ia tidak mau mencicipi makanan itu, padahal Jiang sedang lapar. Setelah itu, perusahaan Euncan kedatangan seorang investor untuk melihat beberapa game yang sudah dibuat oleh tim programmer. Namun tak disangka ada sedikit kesalahan di game tersebut. Hal itu pun membuat investor ragu bekerja sama dengan perusahaan Euncan. Ternyata kesalahan itu adalah bagian yang seharusnya menjadi tanggung jawab Huang. Mengetahui hal tersebut membuat Jiang sangat marah. Bahkan ia sampai memecat Huang dari pekerjaannya. Keputusan itu pun membuat Huang meminta tolong pada Luli agar Luli mau membantu membujuk Jiang. Sebab kesalahan yang Huang lakukan disebabkan ia yang terlalu lelah menemani pacarnya. Ketika Luli berusaha membujuk Jiang, Jiang malah marah atas apa yang Luli lakukan. Jiang berpikir jika Luli terlalu ikut campur dalam keputusannya. Padahal Luli bukanlah bos perusahaan. Dan gelar Nyonya Jiang hanya sekedar nama saja. Mendengar perkataan itu membuat Luli sangat sedih dan ia pun langsung pergi meninggalkan Jiang. Kesedihan itu membuat Luli menyendiri ke ruangan khusus untuk beristirahat. Cheng yang melihat Luli tidak baik-baik saja langsung pergi menemuinya. Cheng juga mencoba menenangkan Luli. Sementara itu Jiang baru menyesali perkataannya. Alhasil Jiang pergi menemui Luli. Tetapi Jiang malah menemukan Luli yang sedang bersama Cheng. Keberadaan mereka membuat Jiang sedikit kesal. Oleh karena itu, Jiang langsung memberitahu Cheng jika Luli adalah istrinya. Lalu setelah Cheng pergi, Luli heran atas apa yang Jiang lakukan. Sebab selama ini Jianglah yang ingin menyembunyikan pernikahan mereka. Tetapi Jiang melakukan semua itu sebab ia merasa hubungan Luli dan Cheng semakin dekat. Jiang juga tidak suka melihat Luli dekat dengan laki-laki lain karena Jiang adalah suami sah Luli. Kemudian ketika Jiang sudah berada di rumah, ia terus menunggu Luli pulang. Namun Luli tidak kunjung pulang sebab ia sedang bekerja lembur di perusahaan bersama rekan kerjanya. Saat itu Jiang dan Luli sedang makan bersama di sebuah restoran. Namun Luli terus saja memandangi Jiang. Lalu Luli berinisiatif untuk pergi membelikan beberapa teh susu untuk Jiang. Sebab Jiang sedang menginginkan minuman itu. Kemudian ketika Jiang selesai melakukan pembayaran, ia melihat seorang gadis yang baru saja melewati dirinya. Hal itu membuat Jiang terus mengikuti gadis tersebut. Tetapi Jiang tidak berhasil menemukannya. Alhasil Jiang dan Luli pun pulang bersama. Sesampainya di rumah, Jiang terlihat sedang sangat termenung. Ternyata Jiang sedang memandangi sebuah foto. Dan di foto tersebut terdapat Cheng, Jiang dan seorang wanita. Ketika di masa lalu, wanita itu sempat bekerja sebagai asisten Jiang. Wanita itu bernama Li Man, salah satu junior di kampus mereka. Tetapi sepertinya hubungan mereka tidak hanya sebatas bos dan asistennya, sebab renungan itu sampai membuat Jiang tidak menjawab pertanyaan Luli. Jiang juga kembali mengingat perkataan ayahnya yang meminta agar Jiang bertanggung jawab atas keputusan yang sudah ia jalani. Di malam berikutnya, Jiang sedang bersiap.
karena Luli mengajak dirinya untuk makan malam bersama. Namun ketika Jiang akan pergi, ia malah bertemu dengan Liman. Pertemuan itu pun membuat Jiang tidak menyangka, sebab mereka sudah tidak bertemu selama 3 tahun. Bahkan Jiang juga sempat menanyakan apakah uang yang Liman bawa pergi sudah habis ia gunakan. Namun Liman malah mengatakan bahwa ia kembali karena merindukan Jiang. Liman juga menyesal atas kesalahan yang sudah ia lakukan. Tetapi Jiang masih terlihat tidak bisa memaafkan kesalahan Liman. Pertemuan mereka itu pun membuat Jiang tidak tenang. Sampai akhirnya Jiang memutuskan pergi ke lapangan basket. Dan Jiang terus saja merenungi apa yang baru saja terjadi. Di sisi lain, Lu Jing sedang menunggu kedatangan Jiang. Bahkan ia sampai berbohong pada orang tuanya jika Jiang juga ada di sana bersama dengan dirinya. Tetapi sampai koki di restoran itu sudah akan pulang, Jiang masih tetap tidak datang menemuinya. Sementara itu, Jiang yang masih berada di lapangan basket baru mengingat jika ia sudah melupakan janjinya pada Luli. Maka dari itu Jiang langsung bergegas menemui Luli. Tetapi sesampainya di sana, restoran tersebut sudah tutup. Bahkan Luli juga tidak ada di sana. Namun ketika Jiang akan menghubungi Luli, ia malah melihat Luli yang berlari menghampirinya dengan penuh senyuman. Luli sama sekali tidak marah atas keterlambatan Jiang. Luli sangat memaklumi kesibukan yang Jiang lakukan. Akhirnya mereka pun makan bersama di bawah langit malam yang indah. Sebab Luli sudah membungkus semua makanan mewah yang ia pesan. Saat itu sebenarnya Luli ingin mengungkapkan perasaannya. Tetapi Luli masih belum mempunyai keberanian untuk mengakui hal tersebut. Luli juga sempat meminta cincin pada Jiang karena orang tua Luli akan curiga jika tidak ada cincin pernikahan di antara mereka. Namun Jiang tidak ingin menjadikan cincin itu sebagai mainan sebab pernikahan mereka yang juga tidak serius. Akhirnya Jiang membuatkan cincin khusus untuk Luli walaupun cincin itu hanya sederhana. Tetapi Luli terlihat begitu bahagia. Jiang pun membawa Luli untuk memainkan mainan anak-anak. Ketika Luli sedang bermain ayunan, Jiang membuat sebuah tantangan untuk Luli. Jika Luli bisa menyentuh Jiang, maka Jiang akan menyetujui satu permintaan yang Luli ajukan. Tantangan itu pun disetujui oleh Luli dan Luli pun berhasil menyentuh bahkan memeluk Jiang. Pelukan itu membuat mereka berdua terlihat sangat bahagia. Bahkan Jiang juga tersentuh ketika Luli hanya meminta agar Jiang ikut menemaninya menemui orang tua Luli untuk makan malam bersama. Kemudian ketika mereka sudah berada di rumah, Luli mengisi waktu kosongnya dengan membersihkan rumah. Jiang juga membantu Luli sebab Luli yang hampir saja terjatuh. Luli pun sempat memuji perubahan baik yang ada pada Jiang. Pujian itu pun membuat Jiang tersenyum, namun tanpa sengaja Luli hampir terjatuh kembali. Tetapi kali ini Luli malah menabrak Jiang dan jatuh dalam pelukan Jiang. Situasi itu pun membuat mereka berdua menjadi salah tingkah. Saat itu tibalah waktu untuk Jiang dan beberapa karyawannya bertemu dengan investor. Namun betapa terkejutnya Jiang ketika mengetahui jika ternyata perwakilan investor itu adalah Liman. Pertemuan itu juga memperlihatkan jika Jiang dan Cheng sudah begitu mengenal Liman. Bahkan tanpa basa-basi, Jiang pun langsung menolak kerjasama mereka. Keputusan itu pun membuat Liman mengajak Jiang berbicara. Kali ini Liman masih berpikir jika Jiang masih tidak bisa melupakan dirinya. Liman juga membujuk Jiang agar mereka bisa memulai kembali semuanya dari awal. Tetapi Jiang menolak itu semua. Bahkan Jiang langsung memanggil Luli dan menciumnya di hadapan semua orang. Ciuman itu pun membuat Liman terlihat sangat patah hati. Kemudian situasi itu membuat Luli diinterogasi oleh rekan kerjanya. Namun Luli jujur mengatakan jika hubungan mereka karena dijodohkan. Tetapi Luli tetap menutupi jika ia dan Jiang sudah menikah. Sebab Luli hanya mengaku sebagai pacar Jiang. Rekan kerja Luli juga sempat bertanya-tanya siapa sebenarnya Liman. Namun mereka tidak menemukan informasi yang akurat. Di sisi lain Jiang masih mengingat ciuman bersama Luli. Sebab ia mengira jika Luli akan marah padanya. Di saat yang bersamaan Cheng memberi kabar jika Liman mengajak mereka untuk makan malam bersama. Jiang juga diminta untuk mengajak Luli bergabung bersama mereka.
Akhirnya Jiang pun langsung mengajak Luli untuk makan malam bersamanya di hadapan semua rekan kerja. Ajakan itu pun membuat Luli menjadi salah tingkah. Di malam hari, Luli, Jiang, Cheng dan Liman pun berkumpul bersama. Awalnya suasana mereka masih terlihat baik-baik saja, namun suasana mulai berubah ketika Liman melihat Luli menempelkan obat di leher belakang Jiang. Hal itu langsung membuat Liman mengungkit kembali masa lalunya bersama Jiang. Tetapi apa yang Liman katakan masih belum membuat Luli curiga. Di hadapan Liman, Jiang terlihat sangat romantis pada Luli. Namun Jiang tidak mengetahui jika Luli alergi seafood. Dan Luli tetap memakan udang pemberian Jiang karena ia sangat menghargai pemberian Jiang. Lalu Liman pun pergi ke toilet. Dan di saat yang bersamaan Jiang juga pergi menyusul Liman. Di sana mereka pun bertemu. Dan lagi-lagi Liman masih terus membujuk Jiang agar mereka bisa kembali bersama. Bahkan Liman pun sampai memeluk Jiang. Tak disangka pelukan itu malah dilihat oleh Luli. Cheng juga ada di sana melihat situasi tersebut. Akhirnya Cheng langsung menyusul Luli yang terlihat begitu sedih. Hal itulah yang membuat Luli begitu menyadari jika ada sesuatu di antara Liman dan Jiang. Cheng juga memberitahu Luli bahwa Liman adalah mantan pacar Jiang. Apa yang Luli ketahui itu langsung membuat ia menjadi overthinking. Apalagi pernikahan mereka hanyalah pernikahan kontrak. Cheng yang mengetahui hal tersebut terlihat sangat terkejut. Namun Cheng memahami jika Luli mau melakukan itu semua karena Luli begitu menyukai Jiang selama bertahun-tahun. Kemudian Jiang pun ada di sana. Ia terlihat cemburu dengan kedekatan Cheng dan Luli. Dan saat itu Jiang akhirnya mengatakan dengan jujur pada Liman jika Luli adalah istrinya. Mendengar pengakuan tersebut membuat Liman sangat terpukul dan patah hati. Sesampainya di rumah, Luli langsung mengatakan jika Liman adalah wanita yang pernah mencampakkan Jiang. Mendengar hal itu membuat Jiang sedikit marah karena Luli sembarangan berpikir. Tetapi Luli merasakan semua itu sebab Jiang hanya bersikap romantis pada Luli ketika di hadapan Liman. Namun Jiang malah berbalik menyalahkan Luli sebab kedekatan Luli dan Cheng. Akhirnya Luli pun berhenti berdebat dengan Jiang. Dan sebelum Luli pergi, Jiang sempat melihat alergi yang ada di tubuh Luli. Hal itu membuat Jiang langsung pergi membelikan obat untuknya. Jiang juga diam-diam masuk ke kamar Luli untuk mengoleskan obat tersebut. Tanpa disadari, Jiang pun sudah mulai perhatian dan memperdulikan Luli. Keesokan harinya Jiang baru saja terbangun. Kali ini Jiang langsung bersiap dan membelikan sarapan untuk Luli. Namun Luli malah bersikap cuek pada Jiang. Sikap Luli itu pun benar-benar tidak membuat Jiang memahami jika Luli sedang marah padanya. Jiang juga tidak merasa bersalah pada Luli. Saat itu Jiang terus menunggu kedatangan Luli di ruangannya sebab ia sudah mengirimkan pesan pada Luli. Tetapi Luli malah tidak kunjung datang. Akhirnya Jiang pun melihat Luli yang sedang asyik berkumpul dengan rekan kerjanya. Hal itu membuat Jiang protes atas apa yang sedang mereka lakukan. Karena terlalu kesal, akhirnya Jiang langsung memblokir nomor Luli di ponselnya. Di sisi lain, Luli bertemu dengan Gu. Kali ini Luli meminta pendapat Gu tentang masalah yang sedang ia hadapi. Tetapi Luli hanya mengistilahkan pertanyaan yang ia ajukan. Dan jawaban Gu membuat Luli menjadi sedikit tenang. Sebab Gu membuat Luli percaya diri jika Luli adalah naungan terbaik Jiang. Sementara itu, Jiang kembali kedatangan rekan investor Liman. Namun investor tersebut memberikan sebuah syarat. Jika perusahaan Euncan bisa membuat program game terbaru, maka perusahaan mereka akan segera bekerja sama dengan perusahaan Euncan. Sebab program tersebut akan sangat menghasilkan nilai pasar yang besar. Dan tanpa berpikir lama, Jiang langsung menyetujui hal itu. Karena Jiang sudah memahami resiko serta keuntungan yang akan didapat nantinya. Kemudian Zitong menemui Jiang di ruangannya. Kedatangan Zitong kali ini hanya ingin mengingatkan Jiang agar Jiang memperjelas hubungannya dengan Liman. Sebab Zitong mengetahui jika Liman sudah kembali. Jangan sampai Luli tidak tahan dengan sikap Jiang dan memilih untuk berselingkuh. Di malam hari, Luli dan Lei sedang menonton bioskop bersama. Namun tiba-tiba saja kondisi Lei sedikit buruk. Hal itu pun langsung membuat Luli membawanya pergi ke rumah sakit. Di sisi lain, Jiang terus saja menunggu kepulangan Luli. Ia juga kembali mengingat perkataan Zitong dan akhirnya Jiang langsung berpikir jika bisa jadi Luli benar-benar akan berselingkuh. Jiang juga semakin kesal sebab Luli yang tidak ada mengabarinya sama sekali.
Setelah beberapa waktu, akhirnya Lei mengantarkan Luli pulang ke rumah. Namun kepulangan Luli itu dilihat jelas oleh Jiang dan ia sangat mencurigai Luli. Tetapi Jiang langsung berlari ketika Luli berjalan ke arahnya. Sebab Jiang tidak ingin Luli mengetahui jika ia sedang menunggu kepulangan Luli. Jiang juga berpura-pura sedang menonton TV. Lalu ketika Luli masuk ke rumah, ia langsung memberikan ayam goreng kesukaan Jiang. Namun Jiang malah marah pada Luli karena Luli yang pulang larut malam. Amarah itu membuat Luli merasa bahwa Jiang sedang mengkhawatirkan dirinya. Tetapi Jiang tidak mengakui hal tersebut. Bahkan Jiang pun tidak memberikan kesempatan pada Luli untuk menjelaskan situasi yang terjadi di malam itu. Keesokan paginya, Luli sudah berdiri di samping pintu kamar Jiang sembari memegang segelas susu. Awalnya Luli berniat ingin memberikan susu tersebut pada Jiang, tetapi Jiang malah tidak menghargai permintaan maaf Luli. Sampai akhirnya Luli pun merasa kesal dan langsung menghabisi susu tersebut. Namun ada bekas susu di bibir Luli. Hal itu pun membuat Jiang mendekati Luli dan menghapus bekas susu tersebut. Kedekatan mereka saat itu hampir saja menimbulkan sesuatu yang romantis. Tetapi suara deringan ponsel Luli menggagalkan keromantisan itu. Ternyata ibu Jiang meminta Luli untuk datang menemaninya ke sebuah perkumpulan. Kemudian Luli pun menemui ibu Jiang. Di sana terdapat beberapa teman ibu Jiang yang sedang merangkai bunga. Namun tak disangka ada seorang gadis yang mencemooh Luli. Sebab gaya dan penampilan Luli yang begitu rendah untuk menjadi istri Jiang. Tak berselang lama tiba-tiba saja Jiang juga ada di sana. Dan ia langsung membela Luli di depan semua orang. Karena Luli jauh lebih baik dari gadis tersebut. Tindakan Jiang itu pun membuat Luli sangat terpukau. Luli juga berterima kasih pada Jiang, walaupun Jiang tetap saja gengsi untuk mengakui jika ia sangat peduli pada Luli. Keesokan harinya saat berada di perusahaan, Luli menemui Jiang dan Cheng. Kali ini Luli memberitahukan idenya tentang game yang bisa mereka ciptakan. Ternyata Luli berniat membuat game yang bisa menjadi penyembuh kesepian setiap orang. Karena game kali ini bisa membuat orang berteman secara online dan offline. Mengetahui ide bagus Luli membuat Jiang memujinya. Namun Luli harus membuat konsep game tersebut dengan jelas. Tak disangka Luli sangat percaya diri dengan ide yang ia berikan. Bahkan Luli juga meminta menjadi programmer utama jika nantinya ia berhasil. Permintaan itu pun langsung disetujui oleh Jiang. Kemudian ketika Jiang akan bersiap pulang, ia melihat mobil yang sama seperti mobil yang pernah mengantarkan Luli pulang. Saat itu Jiang baru mengetahui jika Lei adalah pemilik mobil tersebut. Bahkan ketika Jiang mendengar bahwa Lei ingin mengajak Luli makan malam bersama, Jiang langsung berusaha menggagalkan janji tersebut. Sampai membuat Lei merasa tidak enak pada Jiang. Lagi-lagi tanpa disadari, Jiang malah memperlihatkan rasa cemburunya. Di malam hari, Jiang yang melihat pintu kamar Luli terbuka langsung masuk ke dalam kamar. Di sana ia mendapati Luli yang sudah tertidur di lantai. Akhirnya Jiang pun membawa Luli untuk beristirahat di ranjang. Keesokan harinya Luli terus bekerja keras karena ada hal yang sedang menjadi tanggung jawabnya. Hal itu pun terus Luli lakukan sampai berhari-hari. Namun Luli masih belum mendapatkan inspirasi selanjutnya. Ketika di rumah, Luli juga masih terus berusaha. Tetapi ia malah terganggu dengan keributan yang Jiang ciptakan. Saat itu Jiang terlihat sengaja melakukan hal tersebut. Akhirnya Luli pun menegur Jiang. Melihat Luli yang sedang stres membuat Jiang berinisiatif mengajak Luli untuk bermain sebuah permainan. Kali ini mereka memainkan permainan tebak kata. Dan siapa yang kalah akan mendapatkan hukuman. Setelah permainan dimulai, Luli malah kalah. Akhirnya Jiang pun memberikan hukuman pada Luli. Tetapi Jiang malah menyentuh Luli. Walaupun ia mengatakan ingin menyentil Luli. Tak disangka permainan itu pun malah membuat Luli mendapatkan inspirasi. Bahkan tanpa sadar ia begitu bersemangat untuk memberitahukan inspirasi tersebut pada Jiang. Sampai membuat mereka saling berdekatan. Keesokan harinya Luli memberikan proposal game yang sudah ia selesaikan semalaman pada Jiang. Mengetahui hal itu membuat Jiang meminta Luli untuk beristirahat. Namun Luli sempat tidak mau mendengarkan Jiang. Alhasil Jiang langsung mengangkat Luli dan membawanya berbaring di ranjang. Hal itu membuat Luli sangat bahagia. Kemudian sesampainya di perusahaan, Jiang langsung memeriksa proposal yang Luli berikan. Tanpa revisi apapun, Jiang terlihat sangat menyukai proposal Luli. Bahkan ia terus menghubungi pihak investor.
Tak berselang lama, Luli pun menjelaskan proposalnya itu di hadapan semua orang. Mereka pun sangat terpukau atas apa yang sudah Luli lakukan. Jiang dan Cheng juga terlihat bangga pada Luli. Setelah itu, pihak investor memberitahu Jiang jika Liman lah yang membantu perusahaan Enchan bekerja sama dengan perusahaan mereka. Mengetahui hal itu membuat Jiang menanyakan di mana keberadaan Liman. Lalu ketika Jiang menemui Liman, ia malah melihat ada seorang pria yang akan melukai Liman. Hal itu membuat Jiang langsung menolongnya. Ternyata pria tersebut adalah ayah Liman. Tak berhenti di sana, Jiang juga bersikap tegas pada Liman jika ia tidak ingin memiliki hubungan apa-apa lagi dengan Liman. Hal itu pun membuat Liman menuruti Jiang, walaupun sebenarnya Liman hanya ingin menebus kesalahannya. Di malam hari, Luli sedang membereskan kamarnya. Saat itulah ia baru mengetahui jika Jiang membelikan obat alergi untuk dirinya. Hal itu membuat Luli langsung mengirimkan pesan pada Jiang. Luli sangat berterima kasih, bahkan ia juga begitu perhatian pada Jiang. Sementara itu, Jiang dan ibunya berada di depan pintu gedung rumah mereka. Di sana, ibu Jiang membahas perihal Liman yang sudah kembali. Ibu Jiang juga mengingatkan agar Jiang tidak melakukan kesalahan. Apalagi saat itu Jiang sudah memiliki Luli. Namun Jiang protes dengan semua yang ibu Jiang katakan. Apalagi pernikahannya dengan Luli hanya sekedar paksaan dan ancaman dari ayah dan ibunya. Tak disangka ketika Jiang dan ibunya sedang mengobrol, Luli juga ada di sana dan ia mendengar semua yang mereka bicarakan. Awalnya ibu Jiang sangat khawatir jika hati Luli sampai terluka. Namun Luli memperlihatkan jika ia baik-baik saja. Kemudian ketika Luli dan Jiang kembali ke rumah, Luli langsung melampiaskan amarahnya. Sebab Luli baru mengetahui jika Jiang bersedia menikah sebab ancaman dan paksaan orang tuanya. Bukan karena ia memang menyetujui pernikahan tersebut. Akhirnya Luli pun mengatakan bahwa ia bersedia bercerai dengan Jiang jika Jiang menginginkan hal itu. Tetapi Jiang membantah perkataan tersebut sebab kontrak pernikahan mereka harus berjalan selama 1 tahun. Jiang juga baru mengetahui jika Luli mengirimnya sebuah pesan suara. Hal itu pun semakin membuat Jiang terlihat merasa bersalah. Di hari berikutnya, Luli pergi menemui Xiaoqi. Saat itu, Xiaoqi menyadari ada yang berbeda dari Luli. Sementara itu, Jiang yang baru terbangun sudah mencari keberadaan Luli yang tidak ada di rumah. Di sisi lain, akhirnya Luli pun menceritakan masalah yang ia alami pada Xiaoqi. Mendengar hal tersebut membuat Xiaoqi sangat kesal. Namun Xiaoqi tetap menenangkan Luli dan memberikan semangat padanya. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Zitong menghubungi Luli dan ia mengajak Luli untuk pergi ke suatu tempat. Sesampainya di tempat tersebut, Zitong meminta Luli untuk mengikuti permainan yang ada di sana. Tetapi permainan itu diyakini sebagai pertemuan jodoh yang abadi. Di saat yang bersamaan, Jiang juga ada di sana. Walaupun sebenarnya semua itu adalah ide Zitong dan Cheng, tetapi usaha mereka berhasil membuat Jiang dan Luli kembali bertemu. Sampai mereka pun sangat salah tingkah karena keromantisan mereka yang tidak disengaja dilihat oleh semua orang yang ada di sana. Saat itu akhirnya Jiang dan Luli berjalan-jalan bersama. Jiang juga mengajari Luli bermain panah dan mereka pun melakukan beberapa keseruan-keseruan lainnya. Kemudian di malam hari, Jiang dan Luli akan beristirahat. Namun kali ini mereka terpaksa beristirahat di kamar yang sama agar Cheng dan Zitong tidak mencurigai mereka berdua. Namun mereka sangat terkejut melihat ranjang yang sudah dihias khusus untuk pasangan yang akan honeymoon. Bahkan mereka juga menemukan alat pengaman yang sudah disiapkan di sana. Lalu Zitong pun menemui Jiang di kamar tersebut. Kali ini Zitong menyampaikan pesan ibu mereka untuk memberitahu Jiang jika besok adalah hari ulang tahun Luli. Maka dari itu Jiang harus mempersiapkan dengan baik hari ulang tahun Luli. Akhirnya Jiang pun pergi untuk membelikan sesuatu untuk Luli. Tak disangka Jiang benar-benar bisa membuat sebuah kejutan ulang tahun. Walaupun hanya dari sebuah semangka. Kejutan itu pun membuat Luli sangat terharu. Lalu setelah Luli berdoa dan meniup lilin ulang tahun, mereka langsung bermain kembang api bersama-sama. Setelah selesai mereka pun kembali ke kamar dan bersiap untuk membersihkan diri. Ketika Luli sedang berada di kamar mandi, Jiang langsung membersihkan hiasan-hiasan yang ada di kamar mereka.
Bahkan semua tulisan yang ada di kamar itu malah membuat Jiang membayangkan jika mereka akan bercinta. Tetapi di khayalan itu Luli tidak bersedia sama sekali. Lalu Jiang pun tidak sengaja melihat Luli yang sedang mandi. Sementara Luli, ia malah menemukan piyama seksi yang sudah disiapkan Zitong. Setelah Luli selesai, barulah giliran Jiang untuk membersihkan dirinya. Dan saat itu Jiang juga melihat piyama seksi yang membuat dirinya terlihat kesal dengan ulah Zitong. Kemudian Jiang dan Luli pun menonton TV bersama. Namun kali ini mereka terlihat begitu canggung. Luli juga terus memandang wajah Jiang. Suasana pun semakin canggung karena adegan ciuman di film yang sedang mereka lihat. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk tidur bersama. Bahkan Luli dengan berani memandangi Jiang sembari berterima kasih pada Jiang karena sudah merayakan ulang tahunnya. Lalu tak disangka mereka malah mendengar suara pasangan di kamar sebelah yang sedang akan bercinta. Hal itu pun membuat mereka tidak nyaman. Namun ide Luli berhasil membuat mereka bisa tertidur nyenyak. Bahkan tanpa disadari, di keesokan paginya Jiang sudah tertidur sembari memeluk Luli. Tetapi Luli langsung terbangun karena Jiang memasukkan Luli ke dalam selimut mereka. Setelah itu, Luli, Jiang, Cheng dan Zitong pun berkumpul bersama. Kali ini mereka menikmati suasana di sana dengan berkeliling menggunakan sepeda. Tetapi Jiang malah meminta Luli untuk duduk di sepeda bagian depan, yang akhirnya membuat Luli begitu kelelahan. Melihat hal itu membuat Jiang bersedia menggantikan Luli, dan mereka melanjutkan perjalanan itu dengan mengunjungi sebuah toko untuk membuat cincin. Namun Jiang malah membuat cincin dengan ukuran yang begitu besar. Cincin itu pun tetap membuat Luli bahagia, walaupun ukuran cincin tersebut tidak cocok padanya. Kemudian setelah liburan itu selesai, Luli dan Jiang pun pulang bersama. Namun di saat yang bersamaan orang tua Luli menghubungi Luli untuk mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Orang tua Luli juga menanyakan di mana keberadaan Jiang. Hal itu langsung membuat Jiang mengatakan bahwa mereka akan berkunjung ke rumah orang tua Luli. Jiang juga mulai bersikap romantis pada Luli dengan memakaikan Luli sabuk pengaman. Lalu mereka pun sempat membeli kue ulang tahun. Kali ini Luli sendirilah yang menghias kue tersebut. Namun Jiang juga membantu Luli menyelesaikan hiasan tersebut. Bahkan mereka pun bersenda gurau bersama. Saat itu ketika Luli dan Jiang baru saja keluar dari toko kue, Jiang dihubungi oleh seseorang yang memberikannya info tentang Ayah Liman. Mengetahui keburukan Ayah Liman membuat Jiang langsung meminta izin pergi pada Luli. Namun Jiang tidak memberitahu Luli alasan yang mengharuskan dirinya untuk pergi. Kemudian Jiang pun pergi menemui Ayah Liman. Di sana akhirnya Jiang tahu jika selama ini Jiang sudah salah paham pada Liman. Padahal yang sebenarnya bersalah adalah Ayah Liman. Sebab Ayah Liman yang membuat perusahaan Jiang 3 tahun lalu bangkrut. Tak berselang lama tiba-tiba saja Liman juga ada di sana. Di sisi lain, Luli dan kedua orang tuanya masih terus menunggu kedatangan Jiang. Tetapi setelah beberapa waktu Jiang tetap tidak kunjung datang. Akhirnya Luli pun bersusah payah untuk membuat orang tuanya mengerti tentang kesibukan Jiang. Sementara itu Jiang dan Liman sedang mengobrol bersama. Saat itu Jiang sudah mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Walaupun apa yang terjadi 3 tahun lalu sampai membuat Jiang mengalami kecelakaan. Tetapi Liman berusaha menjelaskan secara detail jika ia memang sama sekali tidak berniat untuk mengkhianati Jiang. Bahkan kepergian Liman juga karena perkataan ibu Jiang yang memandang rendah Liman. Hal itulah yang membuat Liman berusaha keras untuk membuat dirinya menjadi seseorang yang hebat dan terpaksa menghilang selama beberapa tahun. Liman pun sempat bertanya jika kesalahpahaman itu tidak terjadi, apakah saat ini mereka sudah menikah? Mendengar hal itu membuat Jiang dengan tegas mengatakan jika waktu tidak bisa diputar balikkan. Kemudian Jiang pun pulang ke rumah. Di rumah Jiang mendapati Luli yang sedang tertidur di sofa karena menunggu kepulangannya. Melihat hal itu membuat Jiang langsung menyelimuti Luli. Tetapi Luli malah terbangun. Luli juga sempat menanyakan masalah apa yang sedang Jiang hadapi. Namun Jiang tidak memberitahukan hal tersebut pada Luli. Jiang pun malah langsung masuk ke kamar meninggalkan Luli seorang diri.
Keesokan harinya, Luli dan rekan kerjanya sedang rapat untuk mendiskusikan game yang dirancang oleh Luli. Namun tiba-tiba saja di pertengahan rapat, Jiang mendapatkan telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa Liman sedang berada di rumah sakit. Kabar itu pun langsung membuat Jiang bergegas pergi. Hal tersebut sempat membuat rekan kerja Luli merasa curiga. Sebab ini adalah kali pertama Jiang meninggalkan rapat. Luli yang melihat semua itu pun langsung berusaha mencari tahu siapa wanita yang Jiang temui. Lalu sesampainya Jiang di rumah sakit, ia langsung menemui Liman. Kedatangan Jiang membuat Liman sangat berterima kasih. Tetapi Jiang menolak ketika Liman menyentuh dirinya. Saat itu Jiang juga melihat kondisi tubuh Liman yang lebam-lebam. Ternyata hal itu dilakukan oleh ayahnya yang sedari dulu selalu menyakiti Liman. Akhirnya Jiang meminta agar Liman melakukan visum sebagai bukti kekerasan yang ayahnya lakukan. Di sisi lain, Luli sedang menemui Cheng untuk mengurus surat izin ketua divisinya. Saat itu Cheng kembali bertanya perihal kondisi hubungan Luli dan Jiang, sebab Cheng sangat memperdulikan mereka berdua. Cheng pun sangat kagum pada Luli karena Luli terus berusaha membuat hubungannya dengan Jiang baik-baik saja. Lalu Zitong juga ada di sana. Namun Zitong kesal sebab Cheng tidak ada di ruangannya. Ditambah ketika ia mengetahui Jiang juga tidak ada di perusahaan. Kekesalan itu pun membuat Zitong langsung mengajak Luli untuk bersenang-senang. Pada scene yang berbeda, Jiang dan Liman sudah keluar dari rumah sakit. Namun Liman mencari kesempatan dalam kesempitan karena ia berhasil mengajak Jiang untuk pergi makan bersamanya. Sebagai tanda terima kasih Liman pada Jiang, Liman juga membuat hubungan mereka membaik dan kali ini mereka pun sudah kembali berteman. Sementara itu, Luli dan Zitong sudah berada di mall. Di sana mereka berbelanja sepuasnya. Mereka juga menyempatkan untuk berfoto-foto. Namun tak disangka Zitong malah melihat Jiang yang sedang bersama Liman. Beruntung Zitong berhasil mengalihkan pandangan Luli agar ia tidak melihat suaminya sedang bersama wanita lain. Akhirnya Zitong pun langsung mengajak Luli untuk pulang bersamanya. Sesampainya di rumah, Luli sedikit keberatan jika Zitong mampir ke rumahnya dan Jiang. Sebab Luli takut jika Zitong mengetahui bahwa Luli dan Jiang tidak seperti pasangan suami istri lainnya. Alhasil ketika Zitong masuk ke rumah mereka, Luli berusaha menghilangkan kecurigaan Zitong dengan membawa beberapa bajunya ke kamar Jiang. Usaha Luli itu pun berhasil membuat Zitong tidak mencurigai keadaan pernikahannya dengan Jiang. Saat itu akhirnya Jiang pun pulang ke rumah. Namun Zitong masih berada di sana sebab ia sengaja menunggu kepulangan Jiang. Kali ini Zitong langsung mengatakan jika ia melihat Jiang sedang bersama Liman di sebuah mall. Kebersamaan mereka itu pun membuat Zitong protes sebab Liman sudah melakukan kesalahan fatal beberapa tahun yang lalu. Namun ketika Jiang menjelaskan jika semua hanya kesalahpahaman dan Liman tidak bersalah, membuat Zitong langsung kebingungan. Bagaimana dengan hubungan Jiang dan Luli dan hubungan Jiang dengan Liman? Tak disangka ternyata Luli mendengar semua pembicaraan mereka. Lalu ketika Zitong pergi, Jiang langsung menghampiri Luli yang sedang tertidur. Walaupun sebenarnya Luli hanya berpura-pura, namun Jiang tetap membawa Luli beristirahat di kamarnya. Tindakan Jiang itu membuat Luli terlihat semakin sangat sedih. Keesokan paginya, Luli dan Jiang sama-sama baru saja terbangun. Kali ini Luli berterima kasih pada Jiang karena semalam Jiang sudah memindahkannya untuk istirahat di kamar. Namun Jiang tetap saja gengsi mengakui kebaikannya. Bahkan mereka malah berdebat sebab Luli membahas jika Jiang sudah melanggar kontrak pernikahan dengan sengaja masuk ke kamar Luli. Akhirnya karena Jiang sudah kalah, Luli pun meminta sesuatu pada Jiang. Saat itu Luli meminta agar Jiang menemaninya makan di sebuah restoran. Tanpa penolakan sedikit pun Jiang langsung menyetujui permintaan Luli tersebut. Kemudian ketika berada di perusahaan, Luli memberikan sebuah jeruk dengan jimat penyemangat untuk semua rekan kerjanya. Ia juga sudah menyiapkan satu jeruk khusus untuk Jiang. Namun ketika Luli ingin menemui Jiang, Gu malah menemuinya dan membawa Luli pergi bersamanya. Hal itu pun dilihat oleh Jiang. Ternyata Gu hanya ingin mengetahui kabar Xiaoqi. Setelah selesai, Luli langsung bertemu dengan Jiang yang sudah menunggunya. Jiang sangat kepo apa yang Gu dan Luli lakukan. Bahkan tanpa disadari, Jiang sebenarnya cemburu dengan keakraban mereka. Lalu ketika Luli memberikan Jiang sebuah jeruk, Jiang terlihat bahagia. Walaupun rasa bahagia itu tetap tertahan dengan rasa gengsi yang ia miliki.
Setelah itu Luli pergi menemui seorang karyawan wanita. Namun tak disangka ternyata Liman juga ada di sana. Keberadaan Liman kali ini adalah sebagai perwakilan investor yang bekerja sama dengan perusahaan Enchan. Namun kedatangan Liman sama sekali tidak diketahui Luli sebab Jiang tidak memberitahunya. Hal itu pun langsung membuat Luli terlihat tidak bersemangat. Kemudian setelah Liman menyelesaikan urusannya, tiba-tiba saja Luli mengajak Liman untuk meminum kopi bersama. Bahkan sesampainya di sana, Luli memaksakan dirinya agar terlihat lebih berwibawa. Liman juga terus saja membicarakan tentang apa yang pernah ia lakukan bersama Jiang beberapa tahun yang lalu. Tetapi Luli dengan tegas memperkenalkan dirinya sebagai istri Jiang. Mendengar hal itu membuat Liman protes sebab Liman mengetahui alasan Luli dan Jiang menikah. Bahkan pertarungan sengit pun sudah dimulai sebab Liman masih percaya jika Jiang akan kembali padanya. Sementara Luli ia terus berusaha mempertahankan pernikahannya dengan Jiang. Sampai akhirnya Liman pun membuktikan siapakah yang lebih diutamakan oleh Jiang. Saat itu Liman sengaja menghubungi Jiang dan meminta agar ia menemani Liman bertemu ayahnya. Tindakan Liman itu pun masih membuat Luli percaya diri jika Jiang akan berpihak pada Luli. Sebab Jiang sudah berjanji akan makan malam bersama Luli. Namun tak disangka ternyata Jiang lebih memilih menemani Liman dan membatalkan janjinya pada Luli. Hal itu pun membuat Luli terlihat sangat terpukul. Di malam hari Jiang benar-benar menemani Liman untuk bertemu ayahnya yang temperamental. Bahkan Jiang juga membantu Liman membuat ayahnya jera untuk tidak lagi bersikap kasar pada Liman. Sampai akhirnya usaha Jiang itu pun berhasil. Tetapi tak disangka ternyata Liman dan ayahnya bersekongkol untuk berakting seperti itu di hadapan Jiang agar Jiang percaya dengan situasi tersebut. Padahal Liman bisa mengatasi perlakuan ayahnya seorang diri. Setelah itu Jiang pun langsung pulang ke rumah karena ia masih mengingat janjinya menemani Luli makan malam. Sesampainya di rumah, Jiang mendapati Luli yang sedang termenung. Padahal Jiang sudah membawakan makanan kesukaan Luli. Tetapi awalnya Luli menolak makanan tersebut. Luli pun memperlihatkan jika ia tidak menyukai kedekatan Jiang dan Liman. Bahkan semenjak kedatangan Liman, Jiang terus saja semakin terlihat sibuk. Luli juga menuntut agar Jiang menjaga perasaan Luli sebagai pasangannya. Akhirnya Luli pun memberanikan diri meminta pada Jiang agar Jiang mengajak dirinya ketika bertemu dengan Liman. Tanpa penolakan sama sekali, Jiang juga menyetujui hal tersebut sampai membuat Luli merasa heran. Alhasil Luli pun langsung kembali bersemangat. Bahkan Luli sampai mencuri makanan yang sedang Jiang makan. Keesokan harinya Jiang dan Luli pergi bekerja bersama. Namun kali ini Jiang sudah sedikit berubah. Ia tidak lagi menyembunyikan hubungannya dengan Luli. Bahkan Jiang pun merangkul Luli sembari berjalan masuk ke gedung perusahaan. Kemudian ketika Jiang baru saja duduk di ruangan, ia langsung dihubungi oleh Liman. Saat itu Liman memberitahu Jiang jika akan ada pertemuan konferensi bisnis. Tak hanya itu, Liman juga sempat menanyakan warna apa yang cocok ia kenakan ketika menghadiri acara tersebut. Namun Jiang tidak memberikan jawaban apapun. Lalu Jiang pun memanggil Luli. Kali ini Jiang memberitahu Luli jika ia akan menghadiri sebuah acara dan Liman juga ada di sana. Mengetahui hal itu langsung membuat Luli bersedia ikut bersama Jiang. Bahkan Jiang juga meminta agar Luli memakai baju berwarna biru karena Jiang menyukai warna tersebut. Setelah itu Luli pun pulang ke rumah untuk bersiap. Namun ketika selesai Jiang malah dibuat terkejut dengan riasan yang ada di wajah Luli. Saat itu akhirnya Jianglah yang merapikan riasan Luli. Bahkan tak disangka Jiang sangat mahir melakukan hal tersebut sampai membuat Luli terlihat begitu cantik. Setelah itu mereka pun sampai di acara konferensi bisnis. Sesampainya di sana mereka langsung disambut oleh Liman. Mereka juga duduk bergabung untuk makan bersama rekan-rekan bisnis yang lain. Namun tak disangka ternyata ada seorang laki-laki yang terus saja mengajak Luli mengobrol sampai membuat Jiang terlihat begitu cemburu. Tak berhenti di sana, kecemburuan Jiang pun semakin bertambah ketika rekannya malah ingin menjodohkan Luli dengan pria di samping Luli. Hal itu pun akhirnya membuat Jiang langsung mengatakan bahwa Luli adalah istrinya. Lalu saat Luli bertemu dengan Liman, lagi-lagi Liman membuat Luli overthinking. Sebab ia mengatakan bahwa Jiang sedang berburu investor agar ia bisa terlepas dari kendali orang tuanya dan membuat Jiang bisa terlepas dari pilihan
yang terpaksa ia jalani. Kemudian ketika Liman kembali ke ruangan, ia melihat Jiang yang sedang mabuk. Namun Jiang menolak bantuan dari Liman. Jiang malah memilih bantuan yang Luli berikan. Hal itu pun membuat Liman terlihat sangat patah hati. Lalu saat Jiang dan Luli sampai di rumah, Luli langsung membawa Jiang untuk beristirahat. Namun Jiang malah mengatakan jika Luli adalah Liman. Penglihatannya itu membuat Jiang ingin pulang ke rumah, padahal ia sudah berada di rumah. Tetapi ketika Jiang menyadari jika yang di hadapannya adalah Luli, Jiang langsung mencium Luli. Bahkan Jiang membuat malam itu menjadi malam pertama mereka yang penuh cinta. Setelah selesai, Luli pun terus saja memandangi Jiang. Tetapi Jiang malah kembali menyebut Li, yang membuat Luli berpikir jika Jiang masih memikirkan Liman. Akhirnya Luli pun meninggalkan Jiang dengan penuh rasa sedih. Bahkan Luli memilih untuk tetap tidur terpisah dengan Jiang. Keesokan harinya Jiang baru saja terbangun. Ia pun langsung menemui Luli untuk menanyakan apa yang sudah terjadi semalam. Sebab terkadang ketika Jiang mabuk ia akan menjadi sangat agresif. Ditambah dengan Jiang yang tidak mengingat sama sekali apa yang sudah terjadi semalam. Melihat hal itu membuat Luli juga tidak mengatakan apa yang sudah terjadi di antara mereka berdua. Lalu ketika Jiang kembali ke kamar, ia masih terus berusaha mengingat kejadian semalam. Tetapi Jiang malah berpikir jika ingatannya itu hanya sekedar mimpi. Kemudian Luli pun bekerja seperti biasanya. Tetapi ia mendapati ketidakadilan yang ada di divisinya. Sebab fasilitas yang anggota perusahaan Liman dapati seharusnya dimiliki oleh anggota programmer perusahaan Euncan. Hal itu pun membuat keributan di antara mereka semua. Sampai akhirnya Luli pun membuat sebuah tantangan pada Liman. Dan siapa yang bisa memenangkan tantangan itu akan berhak mendapatkan fasilitas yang sedang menjadi rebutan. Awalnya Liman menolak, tetapi ia langsung kembali menerima tantangan itu sebab Luli sedikit meremehkan dirinya. Lalu mereka pun memulai tantangan tersebut. Jiang juga ada di sana melihat siapa yang akan menjadi pemenangnya. Namun sebelum pertandingan itu selesai, Jiang sudah mengatakan bahwa Luli lah yang akan memenangkannya. Dan benar saja Luli berhasil memenangkan tantangan tersebut. Tetapi kemenangan itu malah tidak membuat anggotanya mendapatkan apa yang sudah menjadi perjanjian. Sebab Jiang langsung mengatakan bahwa fasilitas itu memang diberikan untuk anggota perusahaan Liman. Tak hanya itu, Jiang juga secara tiba-tiba mengeluarkan Luli dari pengembangan game terbaru yang Luli rancang. Sebab Jiang sudah memberikan tugas lain pada Luli. Mengetahui hal tersebut membuat Luli terkejut. Bahkan Luli juga protes jika kali ini Luli ditugaskan untuk mengikuti kompetisi. Dan Luli dituntut menjadi pemenang pertama. Ditambah lagi, Liman yang mengatakan bahwa perlombaan itu sangat membantu Jiang mendapatkan investasi. Alhasil Luli pun merasa sangat kecewa dan langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Ternyata Jiang terpaksa melakukan hal tersebut sebab Liman hanya akan mengizinkan Luli menjadi programmer utama jika Luli bisa memenangkan perlombaan tersebut. Setelah itu Luli pun pergi menemui Xiaoqi. Ia juga sempat dihubungi oleh Jiang, tetapi kali ini Luli benar-benar marah pada Jiang. Namun Jiang pun kesal karena Luli tidak memperdulikan dirinya. Lalu Luli dan Xiaoqi pun makan bersama. Saat itu, Luli dan Xiaoqi yang sedang dalam keadaan mabuk saling menceritakan keluh kesah hidup mereka masing-masing. Di sisi lain, Jiang baru saja terbangun dari tidurnya. Bahkan Jiang masih sangat kesal dengan Luli, sebab Luli yang tidak memperdulikan dirinya dan tidak pulang ke rumah. Kemudian ketika berada di perusahaan, akhirnya Jiang bertemu dengan Luli. Ia pun langsung mengomeli Luli karena Luli tidak memperdulikannya. Tak hanya itu, lagi-lagi Jiang juga menyakiti perasaan Luli dengan perkataannya. Sebab Jiang terus saja menyalahkan Luli. Kekesalan Luli itu pun malah membuat Luli mendapatkan ide untuk pengembangan game yang akan ia berikan di pertandingan. Tanpa disengaja, Huang juga membantu menyempurnakan ide Luli tersebut. Di malam hari, Luli terus saja mempelajari bahan untuk game terbarunya. Bahkan ia juga ingin mempraktekkan langsung salah satu ide game itu pada Jiang. Dan benar saja ketika Luli membuat sebuah makanan bernama Lucifen, Jiang langsung tidak tahan ketika mencium bau makanan tersebut. Tetapi Luli malah dengan sengaja membuat Jiang mencium bau tersebut. Keesokan harinya mereka pun kembali bekerja. Kali ini Luli akan mempresentasikan game terbaru yang sudah ia rancang. Namun game kali ini benar-benar memperlihatkan jika Luli terinspirasi dari Jiang.
Awalnya Jiang merasa begitu senang karena apa yang Luli lakukan. Tetapi ketika mendengar Luli yang menyebutkan keburukan-keburukannya, Jiang merasa sedikit kesal. Tetapi kekesalan itu masih bisa tertutupi dari rasa bahagia yang ia rasakan. Di hari berikutnya, Luli dan Jiang dikejutkan dengan kedatangan orang tua Luli. Hal itu pun langsung membuat Jiang dan Luli berusaha membuat orang tua Luli tidak mencurigai pernikahan kontrak mereka. Beruntung Jiang berhasil melakukan hal tersebut, walaupun tetap ada sedikit kesalahan. Lalu tiba-tiba saja ibu Luli meminta agar Jiang memasakkan makanan untuk mereka. Padahal Jiang sama sekali tidak bisa memasak. Namun mau tidak mau Jiang tetap melakukan hal tersebut. Sampai akhirnya ketika makanan sudah dihidangkan, mereka semua sangat tidak menyangka dengan hasil masakan Jiang. Bahkan rasa masakan itu juga sangatlah tidak enak. Alhasil orang tua Luli lah yang harus kembali membuat masakan lain untuk mereka semua. Keesokan harinya Luli kembali bekerja. Saat itu Luli sedang menyiapkan game terbarunya. Sampai akhirnya usaha Luli pun selesai. Melihat keberhasilan Luli membuat rekan kerjanya sangat bahagia. Lalu tak disangka Liman juga ada di sana dan mengetahui keberhasilan Luli. Kemudian di hari berikutnya tiba-tiba saja game yang sudah susah payah dibuat oleh Luli menghilang. Luli juga tidak bisa mencoba memulihkan game tersebut di komputernya. Hal itu pun benar-benar membuat Jiang begitu kecewa. Tetapi Luli akan bertanggung jawab untuk membuat kembali game tersebut. Namun waktu pengumpulan game itu sudah sangat dekat. Akhirnya Jiang pun pergi menemui ayahnya. Saat itu Jiang meminta tolong agar ayahnya mau berbicara pada Pak An, pihak penyelenggara pertandingan game tersebut, agar Luli masih memiliki waktu untuk membuat game itu kembali. Mengetahui hal itu membuat ayah Jiang langsung mau membantu Jiang karena masih berhubungan dengan Luli. Saat itu Luli sedang bersama rekan kerjanya. Ia benar-benar merasa bersalah atas hilangnya file game yang sudah susah payah ia rancang. Tak berselang lama Jiang pun menghampiri mereka dan memberikan kabar baik bahwa waktu pengumpulan game tersebut sudah diperpanjang. Hal itu pun membuat Luli sangat bahagia dan akhirnya Luli beserta semua rekan kerjanya sama-sama memulai kerjasama mereka untuk membuat kembali game tersebut. Kali ini Liman mengajak Jiang untuk makan bersamanya sembari membicarakan perihal pekerjaan mereka. Sementara itu Luli masih terus sibuk dengan pekerjaannya. Dan tanpa disengaja Luli malah melihat Jiang dan Liman sedang pergi bersama. Tetapi ternyata Jiang tidak jadi pergi bersama Liman karena perbincangan mereka tentang pekerjaan sudah selesai sebelum mereka makan bersama. Setelah bekerja begitu keras, Luli pun sangat kelelahan. Begitu juga dengan rekan kerjanya yang lain. Melihat Luli yang sudah begitu kelelahan, Jiang pun langsung menghampiri Luli. Bahkan Jiang juga membantu pekerjaan Luli. Sampai ketika Luli terbangun, ia terkejut melihat pekerjaan yang sudah hampir saja selesai. Namun tidak ada satu orang pun yang mengetahui siapa yang membantu pekerjaan Luli. Lalu di waktu yang sudah ditentukan, Luli dan teman-temannya pun berhasil mengumpulkan game tersebut tepat waktu. Usaha mereka itu pun membuat Jiang sangat senang, walaupun ia begitu gengsi untuk memperlihatkannya. Kemudian Luli dan semua rekan kerjanya pun makan-makan bersama. Tetapi kali ini Luli malah membawa teman-temannya ke rumah Jiang dan mereka pun mengira jika rumah tersebut adalah milik Luli. Sampai akhirnya ketika mereka akan mulai menyantap makanan, tiba-tiba saja Jiang keluar dari kamarnya. Hal itu membuat teman-teman Luli sangat terkejut. Alhasil mereka pun langsung pergi dari rumah tersebut. Lalu setelah mereka pergi, Luli malah menjadi tidak selera makan karena Jiang yang terus-terusan tidak menyadari jika ia sudah melakukan sebuah kesalahan. Keesokan harinya, Luli mulai mencari tahu siapa yang sudah menghilangkan file penting di komputernya. Sampai akhirnya, Luli pun mendapatkan titik terang bahwa ada orang yang melihat Liman masuk ke dalam ruangan kerjanya. Hal itu pun membuat Luli meyakini jika Liman lah pelakunya. Lalu, Luli langsung menemui Jiang untuk memberitahukan hal tersebut. Namun, Luli malah mendapati Liman yang juga sedang di ruangan Jiang. Akhirnya, dengan penuh keberanian, Luli langsung melampiaskan tuduhan tersebut pada Liman.
walaupun Luli belum memiliki bukti fisik. Hal itu pun membuat Jiang malah menyalahkan Luli sampai Jiang mengatakan jika Luli membuat keributan. Akhirnya Luli pun pergi meninggalkan mereka dengan perasaan kecewa karena Luli merasa jika Jiang sedang membela Liman, tetapi Jiang tidak bermaksud menyakiti hati Luli. Bahkan Jiang tetap lebih berpihak pada Luli ketika Luli sudah pergi dari sana. Akhirnya hal itu membuat Luli tidak memperdulikan Jiang. Di hari berikutnya, Luli dan teman-temannya sangat bersedih sebab Zhang harus dipecat karena sudah membuat sebuah kesalahan. Padahal sebenarnya Zhang tidak berniat untuk melakukan hal itu. Hanya saja kondisi kesehatan istrinya membuat Zhang membutuhkan uang. Hal itu pun akhirnya membuat Luli memberanikan diri untuk membujuk Jiang agar Jiang mau memberikan keringanan untuk Zhang. Tetapi lagi-lagi Liman menggagalkan usaha Luli sebab ia sangat ikut campur tentang masalah tersebut. Bahkan Liman yang terus meminta agar Jiang memberikan pelajaran pada karyawan yang bersalah. Sikap Liman itu pun membuat Jiang heran sebab Liman sudah tidak lagi memiliki rasa kasihan pada seseorang. Padahal beberapa tahun yang lalu Liman juga pernah membuat kesalahan yang sangat fatal. Kemudian ketika berada di rumah, Luli sedang membersihkan rumah. Namun lagi-lagi Luli masih terus saja bersikap cuek pada Jiang. Sampai akhirnya Jiang pun berbohong pada Luli jika tangannya terluka. Mengetahui hal itu langsung membuat Luli khawatir. Tetapi ternyata Jiang hanya menjahili Luli. Menyadari kelakuan Jiang membuat Luli semakin kesal, tetapi tiba-tiba saja Jiang memberikan kabar baik pada Luli jika Jiang sudah membuat Zhang kembali bekerja di perusahaan. Namun kabar tersebut tidak membuat Luli terlihat bahagia. Ternyata Luli hanya sedang mengkhawatirkan kondisi Zhang dan keluarganya. Kemudian Jiang dan Luli pergi untuk membeli beberapa pakaian karena saat itu adalah hari festival kue bulan. Namun ketika Luli sedang mencoba sebuah baju, Luli kesusahan untuk mengancing baju tersebut. Akhirnya Jiang pun langsung membantu Luli, walaupun Luli merasa sangat canggung ketika mendapatkan sentuhan Jiang. Tak hanya itu, Jiang dan Luli juga membeli baju pasangan sampai mengharuskan mereka berpelukan agar love yang ada di baju tersebut bisa berubah warna. Lalu ketika Luli akan membayar semua belanjaan tersebut, Jiang menerima telepon dari Liman. Saat itu Liman mengajak Jiang untuk bertemu dengan kenalan mereka. Awalnya Jiang berniat ingin mengajak Luli, tetapi Liman berhasil membuat Jiang tidak membawa Luli bersamanya. Sebab pertemuan itu tidak hanya ada Liman dan Jiang, maka dari itu Luli tidak akan cemburu pada mereka berdua. Namun Luli tidak mengetahui tentang pertemuan tersebut. Kemudian ketika Luli akan pulang, ia baru menyadari jika jaket Jiang tertinggal di atas belanjaan. Akhirnya Luli pun mengikuti Jiang karena ingin memberikan jaket tersebut. Tetapi tak disangka Luli malah mendapati Jiang yang berada di hotel bersama Liman. Situasi itu pun membuat Luli terlihat sangat kecewa. Di sisi lain, Liman sedang merapikan riasan di wajahnya. Namun Liman sedang sangat kesal karena Jiang terus saja memperlihatkan keromantisannya bersama Luli. Hal itu pun membuat Liman melakukan sebuah kejahatan. Ia dengan sengaja menempelkan lipstik di kerah baju Jiang. Setelah itu Jiang pun pulang ke rumah orang tuanya sebab ia akan merayakan festival kue bulan bersama-sama. Tetapi Jiang tidak mendapati Luli ada di sana. Alhasil Jiang pun langsung pergi mencari Luli. Namun tiba-tiba saja Luli sudah ada di depan pintu rumah orang tua Jiang dan ia masuk dengan bersikap cuek pada Jiang. Perubahan sikap itu pun membuat Jiang sangat kebingungan. Lalu mereka pun mulai makan bersama. Mereka juga saling mengobrol satu sama lain. Bahkan ibu Jiang juga sudah menginginkan cucu dari Jiang dan Luli. Di sela-sela pembicaraan itu, Luli malah melihat bekas lipstik yang ada di kerah baju Jiang. Hal tersebut langsung membuat Luli semakin kecewa. Bahkan Luli juga tidak mau tidur di ranjang yang sama dengan Jiang. Sikap Luli itu benar-benar membuat Jiang heran sebab Jiang tidak merasa jika ia sudah melakukan kesalahan. Ketika Jiang ingin menjelaskan apa yang ia dan Liman lakukan, Luli malah menolak untuk mendengarkan penjelasan tersebut dan sikap gengsi Jiang membuat ia sama sekali tidak mau membujuk Luli.
Keesokan harinya, Luli sedang membantu ibu Jiang memasak. Namun tiba-tiba saja Luli merasa mual. Akhirnya Luli pun memastikan apakah ia sedang hamil. Tak disangka ternyata Luli benar-benar sedang hamil. Luli juga langsung memeriksakan kehamilannya itu ke dokter spesialis kandungan. Tetapi Luli merasa bingung harus menerima kabar baik itu dengan perasaan bahagia atau sedih. Lalu tak disangka ayah Liman juga ada di sana. Ia pun langsung mempunyai niat jahat pada Luli. Di sisi lain, Jiang mendapatkan telepon dari Liman karena Liman sedang terluka dan meminta pertolongan Jiang. Sementara itu, ayah Liman terus saja tidak berhasil melakukan hal buruk pada Luli. Sampai akhirnya di malam hari, Luli baru menyadari keberadaan ayah Liman. Hal itu membuat Luli langsung berlari untuk menyelamatkan dirinya. Luli juga sempat mencoba menghubungi Jiang untuk meminta pertolongan, tetapi Liman lah yang malah mengangkat telepon tersebut. Hal itu membuat Luli sangat terkejut. Bahkan Luli pun hampir ditabrak oleh sebuah mobil sampai membuat ia terjatuh. Beruntung Luli langsung dilarikan ke rumah sakit dan bayinya juga dalam kondisi baik-baik saja. Di rumah sakit, Luli kembali mengingat kebersamaan Liman dan Jiang yang baru saja ia lihat. Lagi-lagi hal itu semakin membuat hati Luli terluka. Tak berselang lama, Cheng juga ada di sana. Ia sangat mengkhawatirkan dengan kondisi Luli. Bahkan Cheng juga begitu kesal karena Jiang yang terus saja memperdulikan hal lain selain Luli. Pada scene yang berbeda, Jiang mengantarkan Liman untuk pulang ke rumah. Tetapi Liman terus saja berusaha merayu Jiang. Beruntung Jiang tidak termakan rayuan tersebut. Bahkan Jiang juga sangat menegaskan jika ia sudah tidak memiliki perasaan apapun pada Liman. Saat itu, Jiang baru saja pulang ke rumah. Ia terlihat begitu khawatir dengan kondisi Luli. Tetapi Jiang hampir saja salah paham pada Luli, karena Luli tidak memberikan kabar tentang kondisinya. Mendengar hal itu membuat Cheng langsung menyadarkan Jiang, jika Jianglah yang terlalu memperdulikan Liman. Sampai ia tidak mengetahui bagaimana kondisi Luli. Cheng bersikap seperti itu hanya karena Luli adalah teman baik Cheng. Lalu Jiang pun melihat Luli yang sedang tertidur. Tatapan Jiang benar-benar memperlihatkan jika sebenarnya ia sedang merasa bersalah. Keesokan harinya, Jiang sudah membeli beberapa sarapan untuk Luli. Bahkan Jiang juga sangat perhatian pada Luli. Namun lagi-lagi Luli sudah mulai bersikap dingin pada Jiang. Kemudian Luli pun pergi menemui Xiaoqi. Di sana Luli memberitahu Xiaoqi tentang kehamilannya. Bahkan Luli juga sudah menyerah untuk pernikahannya karena Luli lelah menjalani hubungan yang hanya memiliki cinta sepihak. Mendengar kabar baik dan keputusan yang akan Luli lakukan membuat Xiaoqi akan terus mendukung apapun yang akan Luli lakukan, sebab Xiaoqi akan terus berada di sisi Luli. Di malam hari ketika Luli dan Xiaoqi sedang berjalan-jalan di mall, tiba-tiba saja Jiang menghubungi Luli untuk menanyakan keberadaannya. Mengetahui hal itu membuat Xiaoqi sangat kesal karena ia ingin mengajak Luli bersenang-senang. Keesokan harinya, Luli mulai memberikan hadiah pada teman-temannya, namun Luli tidak memberikan hadiah pada Jiang. Lalu Jiang pun mendapatkan kabar baik dari Cheng jika akhirnya Luli berhasil memenangkan juara pertama perlombaan game yang pernah mereka ikuti. Di sisi lain, Luli sedang bersama Ibu Jiang. Kali ini, Luli membantu Ibu Jiang merangkai bunga yang begitu indah. Luli juga sedikit menyinggung tentang rekomendasi nama bayi. Pembahasan itu pun membuat Ibu Jiang terlihat sangat bahagia. Di malam hari, akhirnya Jiang pun pulang ke rumah. Kepulangan Jiang langsung disambut oleh Luli. Bahkan Luli juga sudah menyiapkan makan malam untuk Jiang. Awalnya suasana masih terlihat baik-baik saja, tetapi suasana mulai berubah ketika Luli yang hanya memberikan respon biasa saja tentang kemenangannya. Luli juga ingin mengundurkan diri dari perusahaan Jiang. Bahkan Luli pun meminta bercerai dari Jiang. Semua sikap dan perkataan Luli langsung membuat Jiang terdiam. Jiang benar-benar tidak menyangka dengan apa yang Luli lakukan. Tetapi Luli masih bisa tersenyum, walaupun hatinya sangatlah hancur. Lalu Luli pun pergi meninggalkan Jiang. Kepergian Luli membuat Jiang langsung berlari mengejarnya. Tetapi Jiang malah melihat Luli yang pergi dengan sebuah mobil.
Ternyata Luli pergi bersama Cheng. Luli juga memberikan Cheng hadiah karena kebaikan yang sudah Cheng berikan pada Luli. Mereka pun berada di sebuah restoran sembari mengobrol bersama. Pertemuan itu pun tidak membuat Cheng curiga jika ada sesuatu yang sudah terjadi pada pernikahan Luli. Sementara itu, Jiang sedang menunggu kepulangan Luli. Sampai ketika Luli pulang, Jiang dengan wajah yang begitu sedih langsung menuduh Luli menyukai Cheng. Tuduhan itu semakin membuat Luli kecewa, karena Jiang masih belum menyadari apa alasan yang membuat Luli meminta mereka berdua bercerai. Luli juga tidak memberitahukan alasan itu. Luli hanya meminta agar Jiang mendatangi kantor catatan sipil untuk mengurus perceraian mereka. Namun, Jiang tidak menyetujui perceraian itu, hanya dengan alasan bahwa pernikahan mereka belum sesuai kontrak yang sudah disetujui. Tetapi hal tersebut tidak membuat keputusan Luli goyah. Keesokan harinya, Jiang benar-benar terlihat begitu sedih. Ditambah dengan kabar Luli yang sudah memberikan surat pengunduran diri dari perusahaannya. Jiang juga langsung berlari ketika nomor Luli tidak bisa dihubungi. Sementara itu, Luli benar-benar sudah berada di kantor catatan sipil. Dengan perasaan yang sangat sedih, Luli kembali mengingat ketika ia sedang mengurus surat pernikahannya dengan Jiang. Namun, Luli sudah pergi dari kantor tersebut. Akhirnya, Jiang langsung kembali ke perusahaan untuk mencari keberadaan Luli. Tetapi, Jiang malah mendapatkan surat pengunduran diri dan surat cerai di atas meja kerja miliknya. Di sisi lain, Luli berada di rumah Xiaoqi. Saat itu, Luli menceritakan apa yang sudah ia alami selama ini. Tetapi, Luli tetap terus saja tersenyum, seolah tidak sedang terjadi apapun. Luli juga sudah berencana untuk tinggal di luar kota, agar Luli bisa mendapatkan ketenangan. Setelah beberapa waktu, akhirnya Luli pun bersiap untuk pergi. Di saat yang bersamaan, Jiang pun ada di sana mencari keberadaan Luli. Tetapi Jiang tidak berhasil menemukan Luli, sebab Luli sudah pergi dari sana. Sampai di malam hari, Luli terus saja bersedih. Karena ia mengingat kenangan indah bersama Jiang. Luli juga sempat melihat gedung rumah Jiang. Tetapi tak disangka, Luli malah melihat Liman yang juga ada di sana. Ketika itu, Luli harus pergi dengan perasaan yang sangat hancur. Padahal sebenarnya Jiang juga tidak memiliki perasaan apapun pada Liman. Kemudian Luli pun pulang ke rumah orang tuanya. Kepulangan Luli membuat orang tuanya merasa heran. Ditambah dengan Luli yang mengatakan jika ia akan bercerai, sebab Luli sudah gagal dalam pernikahannya. Tetapi Luli tidak menyesal sama sekali. Kabar itu pun membuat ibu Luli tidak bisa berkata-kata. Ditambah dengan Luli yang memutuskan untuk pindah ke luar kota. Keputusan Luli itu pun benar-benar membuat ibunya kecewa, sebab Luli tidak mendiskusikan apapun pada orang tuanya. Di sisi lain, Jiang menemui Cheng untuk menanyakan Luli. Kali ini Jiang sudah mulai benar-benar takut kehilangan Luli. Mengetahui kondisi hubungan Jiang dan Luli yang sedang tidak baik membuat Cheng kembali menyadarkan Jiang jika Jiang terlalu tidak memahami hati dan perasaan Luli. Padahal Luli adalah seorang wanita, namun Jiang tidak pernah peka terhadap kondisi Luli. Akhirnya Cheng pun memberitahukan Jiang tentang game yang pertama kali Jiang ciptakan. Ternyata di masa lalu game tersebut pernah Jiang dan Luli mainkan bersama. Bahkan Luli benar-benar terlihat sangat mengidolakan Jiang. Jiang juga baru menyadari jika Luli adalah inspirasinya. Kenangan tersebut langsung membuat Jiang merasa sangat sedih. Dan akhirnya ia pun sadar akan kesalahannya selama ini pada Luli. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Luli kembali mengirimkan pesan selamat tinggal pada Jiang dari game tersebut. Hal itu pun membuat Jiang bergegas ingin menemui Luli. Sementara Luli, ia harus menghapus game tersebut untuk bisa melupakan Jiang. Kemudian Luli pun sudah bersiap untuk pergi. Awalnya hubungan Luli dan ibunya masih belum membaik. Tetapi ketika Luli akan pergi, ibunya baru memahami semua keputusan Luli. Dan orang tua Luli pun mengharapkan yang terbaik untuk anak perempuannya itu. Setelah Luli berangkat, Jiang pun sampai di depan gedung rumah Luli. Keberadaan Jiang membuat ayah Luli sangat marah. Namun Jiang terus menanyakan di mana keberadaan Luli. Sampai akhirnya ibu Luli pun memberitahukan Jiang jika Luli sudah berangkat ke bandara. Tanpa berpikir lama, Jiang langsung pergi menemui Luli. Namun sesampainya di bandara, Jiang tidak berhasil menemui Luli. Di sisi lain, Zitong tidak sengaja membuat ibunya curiga tentang kondisi hubungan Jiang dan Luli. Ditambah dengan Luli yang tidak bisa dihubungi.
Tak berselang lama, Jiang juga ada di sana dan Jiang langsung memberitahukan ibunya jika Luli meminta mereka bercerai. Kabar itu pun benar-benar membuat ibu Jiang begitu sedih. Bahkan ibu Jiang sangat ingin membujuk Luli agar ia mau kembali. Namun Luli sudah pergi keluar kota. Pada scene yang berbeda, Luli pun tiba di kota Chongqing, kota yang akan membuat Luli memulai kehidupan barunya. Namun jalanan kota tersebut membuat Luli sangat kelelahan. Beruntung ada orang baik yang mau membantunya. Sementara itu, Jiang sedang bersama Cheng di lapangan basket. Saat itu, Jiang baru mengetahui ciri-ciri laki-laki yang memiliki niat jahat pada Luli beberapa waktu yang lalu. Mengetahui ciri-ciri tersebut membuat Jiang langsung mencurigai seseorang. Akhirnya, Jiang pun mengajak Liman pergi bersamanya. Awalnya, Liman merasa sangat bahagia. Tetapi ketika Liman ditemui oleh ayahnya, Liman langsung merasa ada yang tidak beres. Karena Liman sama sekali tidak mengundang ayahnya. Ternyata Jiang hanya ingin mendapatkan bukti atas kejahatan yang sudah mereka lakukan pada Luli. Situasi itu pun benar-benar membuat Liman tidak habis pikir. Liman juga berusaha menjelaskan hal itu pada Jiang. Namun Jiang sudah tidak mempercayai apapun yang Liman katakan. Di sisi lain, akhirnya Luli sudah mendapatkan tempat tinggal barunya. Ia terlihat sangat nyaman dengan tempat tinggal tersebut. Sementara itu, Jiang terus bermain basket untuk menyembuhkan suasana hatinya. Namun, Jiang tidak bisa membohongi perasaannya lagi. Sampai Jiang pun berjanji pada dirinya sendiri jika ia akan membuat Luli kembali ke sisinya. Saat itu, Jiang pulang ke rumah orang tuanya dengan suasana hati yang sangat sedih. Namun, kepulangan Jiang membuat ayahnya begitu marah atas apa yang sudah Jiang lakukan. Sampai membuat Luli meminta cerai padanya. Ibu Jiang juga sangat terpukul karena sudah kehilangan menantu yang begitu baik padanya. Namun ketika Jiang mengakui bahwa ia menyukai Luli dan ingin mengejar Luli kembali, membuat kedua orang tuanya begitu senang. Bahkan ibu Jiang pun sangat mendukung hal tersebut. Di sisi lain, Luli sudah mulai menjalani kehidupan barunya. Tetapi tak disangka ketika Luli sedang berada di sebuah tempat makan, Luli malah bertemu dengan seorang pria aneh bernama Jingwen, sebab Jingwen bersikap baik pada Luli. Pada scene yang berbeda, Jiang dan ibunya sedang berada di rumah orang tua Luli. Namun kedatangan mereka tidak diterima dengan baik, sebab kesalahan yang sudah dilakukan oleh Jiang. Tetapi ibu Jiang terus berusaha membantu Jiang, sampai akhirnya mereka malah diusir oleh ayah Luli. Namun hal tersebut tidak membuat ibu Jiang putus asa. Ia tetap terus ingin berusaha membantu anak laki-lakinya itu. Sementara itu, Luli pun mulai melakukan wawancara untuk pekerjaan barunya. Namun karena Luli sedang hamil, pihak perusahaan sedikit keberatan. Sampai akhirnya dengan berat hati, Luli pun ditolak untuk bekerja di perusahaan tersebut. Walaupun Luli memiliki kemampuan yang cukup bagus. Kemudian Luli pun pulang ke rumah. Tetapi lagi-lagi Luli bertemu dengan Jingwen. Saat itu Jingwen terlihat begitu ramah pada Luli. Bahkan Jingwen juga mengajak Luli untuk berkenalan. Sebab mereka ternyata tinggal di gedung yang sama. Lalu ketika Luli sudah berada di rumah, tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Ternyata orang tersebut adalah Jingwen. Kali ini Jingwen meminta bantuan Luli untuk memperbaiki laptopnya yang rusak. Karena Jingwen mengetahui jika Luli pasti ahli dalam bidang tersebut. Akhirnya Luli pun membantu memperbaiki laptop milik Jingwen. Saat itu mereka pun saling mengobrol satu sama lain. Sampai akhirnya Jingwen mengetahui jika Luli adalah mahasiswa lulusan universitas yang sama dengan dirinya. Walaupun mereka berbeda jurusan, Jingwen juga mengetahui jika Luli sedang mencari pekerjaan. Hal itu pun langsung membuat Jingwen menawarkan Luli untuk bekerja di perusahaannya. Setelah sedikit berpikir, Luli pun menerima tawaran tersebut. Di sisi lain, Jiang baru kembali ke rumah orang tuanya. Di sana, ia bertemu dengan Zitong. Keberadaan Jiang membuat Zitong meminta bantuan Jiang untuk mengikat rambutnya. Lalu, ketika Jiang memegang ikat rambut Zitong, ia langsung mengingat malam pertama dirinya bersama Luli. Sebab ikat rambut Zitong sama persis dengan Luli miliki. Hal tersebut pun membuat Jiang menyadari jika ingatan itu nyata dan bukan hanya sekedar mimpi. Karena Jiang semakin merasa bersalah, ia pun langsung pergi ke sebuah restoran untuk menenangkan diri sembari mengkonsumsi banyak alkohol. Keesokan harinya, Luli pun sudah mulai bersiap untuk pergi bekerja. Namun sebelum pergi, Luli bertemu dengan Jingwen. Kali ini Jingwen protes melihat gaya berpakaian Luli yang begitu sederhana.
sampai membuat Jingwen menuntut Luli untuk mengubah gaya berpakaiannya. Hal itu pun membuat Luli tidak nyaman, sebab Luli sudah terbiasa dengan style yang ia miliki. Pembelaan yang dilakukan Luli membuat Jingwen kagum dan ia menyukai hal tersebut. Kemudian sesampainya di perusahaan, Luli pun terlihat bersemangat memulai kehidupan barunya. Sementara itu, Jiang tetap terus berusaha mengambil hati orang tua Luli walaupun tidak membuahkan hasil. Jiang dan Luli pun sudah menjalani kehidupan mereka masing-masing. Namun saat itu ketika Jiang berada di mobil, ia melihat sebuah tulisan yang sampai membuat dirinya kembali bersedih. Di malam hari, lagi-lagi Luli kedatangan seorang tamu, dan tamu itu adalah Jingwen. Saat itu kedatangan Jingwen bersamaan dengan Luli yang baru saja siap memasak makanan. Akhirnya Luli dan Jingwen pun makan bersama. Jingwen benar-benar bersikap sangat akrab pada Luli. Tetapi Luli tidak terlalu meladeni sikap Jingwen. Dan pada keesokan harinya tak disangka Jiang juga ada di perusahaan Jingwen. Dan mereka sedang membicarakan tentang kontrak kerjasama mereka. Namun Jiang dan Luli masih sama-sama belum menyadari jika mereka berada di satu tempat yang sama. Hubungan Jiang dan Jingwen juga terlihat begitu akrab. Kemudian ketika Luli sedang berbelanja, Luli malah melihat Jiang yang juga ada di sana. Hal itu membuat Luli sangat terkejut, sampai akhirnya Luli pun memilih untuk bersembunyi. Luli juga merasa begitu heran mengapa Jiang bisa berada di kota tersebut. Setelah itu, Jiang pun kembali bertemu dengan Jingwen. Mereka menikmati minuman bersama. Mereka juga saling mengobrol satu sama lain, karena ternyata mereka berdua adalah teman lama. Di sisi lain, Luli terus mengingat tentang pertemuannya dengan Jiang, walaupun Jiang tidak mengetahui keberadaannya. Keesokan harinya, Luli sedang ingin berangkat bekerja dan tak disangka ternyata Jiang juga berada di gedung perumahan yang sama dengan dirinya. Beberapa hari kemudian, Jiang pun sudah kembali ke perusahaannya. Di sana, Jiang baru mendapatkan titik terang dan bukti tentang Liman yang menghilangkan file game di komputer milik Luli. Saat itu, Jiang duduk seorang diri. Ia terlihat sedang sangat termenung karena meratapi kesalahan yang sudah ia perbuat pada Luli selama ini. Tak berselang lama, Liman juga ada di sana menemui Jiang. Ternyata Jiang meminta agar Liman mengundurkan diri dari kerjasama mereka, sebab Jiang sudah mengetahui kejahatan yang Liman lakukan. Awalnya Liman menolak keputusan Jiang, namun Liman tidak bisa lagi membantah karena Jiang memiliki bukti kejahatan yang ia lakukan. Tak berhenti di sana, Liman pun semakin membuat Jiang kesal sebab Liman mengakui apa yang sudah sengaja ia lakukan agar hubungan Luli dan Jiang tidak akan pernah lagi bersatu. Hal tersebut membuat Jiang sangat tidak menyangka dan langsung pergi meninggalkan Liman. Di sisi lain, Luli sedang melakukan pekerjaannya di perusahaan. Namun ada beberapa karyawan yang terlihat meremehkan Luli. Sampai ketika Luli berhasil memperlihatkan keahliannya, mereka pun menjadi begitu terkejut. Bahkan ada seorang karyawan yang sangat kagum pada kehebatan Luli dalam bidang komputer. Dan pada scene yang berbeda, lagi-lagi Jiang terus mengunjungi rumah orang tua Luli agar Jiang bisa mengetahui di mana Luli berada. Awalnya orang tua Luli ingin merahasiakan hal tersebut, tetapi tak disangka Jiang malah mengetahui keberadaan Luli dari paket yang Luli kirimkan. Keesokan harinya, Jiang langsung pergi untuk mencari keberadaan Luli. Tetapi Jiang masih belum berhasil menemukan Luli. Keberadaan Jiang di sana membuat Jingwen ingin membantu Jiang. Tetapi Jingwen masih belum mengetahui siapa istri Jiang. Sementara itu, Luli pun menemui Jingwen untuk urusan pekerjaan. Namun hubungan mereka saat itu sudah begitu akrab. Walaupun Jingwen masih belum terlihat memiliki perasaan pada Luli. Jingwen juga mengajak Luli untuk makan malam bersama. Di malam hari tak disangka Jiang melihat keberadaan Luli. Namun ia sempat kehilangan jejak Luli. Tak berselang lama takdir pun mempertemukan mereka kembali. Karena kali ini makan malam yang diadakan Jingwen ternyata untuk menyambut kedatangan Jiang. Pertemuan itu pun membuat Jiang dan Luli begitu terkejut. Tetapi Luli tetap bisa bersikap profesional di hadapan semua rekan kerjanya. Lalu karena Jingwen dan Jiang sedang sangat mabuk, akhirnya Luli lah yang membantu mengantarkan mereka kembali pulang. Sesampainya di rumah, Luli tetap terus saja memperdulikan Jiang. Sampai Luli membuatkan minuman madu untuk Jiang. Namun Luli tidak begitu mempunyai keberanian.
Alhasil Luli meminum sendiri air madu tersebut. Keesokan harinya Jiang baru saja terbangun, tetapi ia malah sudah berada di pelukan Jingwen. Hal itu membuat Jiang sangat terkejut, tetapi Jingwen hanya biasa saja dengan situasi mereka berdua. Lalu Jingwen pun mulai kepo tentang istri Jiang. Namun Jiang malah menjahili Jingwen dengan memperlihatkan foto koala pada Jingwen. Kemudian Jiang dan Jingwen sudah bersiap untuk pergi bekerja. Jiang juga sengaja menunggu Luli, dan setelah Luli keluar mereka pun berangkat bersama. Walaupun awalnya Luli sempat menolak. Selama di perjalanan situasi terlihat begitu dingin, sebab Luli dan Jiang masih belum menyelesaikan permasalahan mereka. Namun Jiang dengan sengaja terus membicarakan istrinya di hadapan Luli pada Jingwen. Tak berhenti di sana, ketika mereka sudah sampai di perusahaan, Luli terus saja tidak memperdulikan Jiang. Sampai akhirnya Jiang mencoba mendekati Luli karena Jiang ingin mendapatkan perhatian Luli. Saat itu Jiang sangat kesal melihat kedekatan Jingwen dan Luli. Namun Jiang tidak bisa berbuat apa-apa sebab Luli dan Jiang belum memberitahu Jingwen jika mereka masih sepasang suami istri. Kemudian mereka pun makan bersama. Dan lagi-lagi Jingwen dengan jelas memperlihatkan perhatiannya pada Luli, sampai membuat Jiang tidak lagi bisa menyembunyikan kekesalannya. Bahkan Jingwen pun terlihat dengan sengaja melakukan hal tersebut. Hal yang sama juga masih terus saja terjadi sampai mereka berada di perusahaan. Di malam hari, Jiang mengirimkan Luli sebuah pesan. Namun Luli tidak membalas pesan tersebut. Hal itu membuat Jiang berpikir bahwa Luli sudah tertidur. Tetapi ketika Jiang menguping, ia masih mendengar suara dari rumah Luli, sebab rumah Luli dan rumah Jingwen yang Jiang tinggali saling berdekatan. Hal tersebut membuat Jiang langsung menjahili Luli. Ia pun dengan sengaja bermain bola agar suara permainan itu terdengar di rumah Luli. Lalu Luli kembali menjahili Jiang dengan mengirimkan foto burung padanya. Hal tersebut membuat Jiang sangat ketakutan. Alhasil Jiang langsung mengetuk pintu kamar Luli, tetapi keributan yang Jiang timbulkan membuat ia diamankan oleh pihak keamanan gedung tersebut. Kemudian Jingwen dan Luli pergi menemui Jiang. Tak disangka saat itu akhirnya Jiang mengakui bahwa Luli adalah istrinya. Namun Luli tidak menyetujui pengakuan tersebut karena ia hanya seorang mantan istri. Luli pun terpaksa berakting agar Jiang tidak terus mengejar dirinya. Kali ini Luli dan Jingwen berpura-pura sebagai sepasang kekasih. Jingwen juga pintar sekali untuk berakting di hadapan Jiang. Sedangkan Jiang terlihat sangat sedih karena hal tersebut. Keesokan harinya Jingwen dan Luli berangkat kerja bersama. Saat itu Jingwen memberitahu Luli jika Jiang sudah kembali. Luli juga memberitahu Jingwen alasan Luli meminta cerai pada Jiang. Sebab selama ini cinta Luli hanya bertepuk sebelah tangan. Mengetahui hal tersebut membuat Jingwen sangat memahami keadaan Luli. Di sisi lain, Jiang pun sudah kembali ke perusahaannya dan ia mulai melakukan pekerjaan yang begitu banyak sampai membuat Jiang tidak sempat beristirahat. Di hari berikutnya, Luli dikejutkan dengan kedatangan Jiang. Bahkan Jiang juga langsung masuk ke rumah Luli. Padahal ada beberapa rekan Luli yang baru saja keluar dari rumahnya. Namun Jiang tidak memperdulikan hal itu. Bahkan Jiang pun langsung beristirahat di sofa Luli sampai membuat Jiang tertidur. Situasi tersebut benar-benar membuat Luli kembali bersedih. Tak berselang lama tiba-tiba saja Jiang terbangun dengan kedatangan Jingwen. Namun Jiang malah mengira jika tangan Jingwen adalah tangan Luli. Ternyata kedatangan Jingwen di sana membuat Jiang memahami jika saat itu Luli sudah menjadi pacarnya. Dan Jiang tidak lagi diperbolehkan untuk terus saja mengganggu Luli. Keesokan harinya pertarungan dingin antara Jiang dan Jingwen kembali dimulai. Karena mereka sama-sama ingin memberikan perhatian pada Luli. Mereka juga ingin terlihat unggul di hadapan Luli. Bahkan kali ini mereka rela berlomba memakan makanan pedas. Karena Luli sangat menyukai pedas. Beruntung Jiang memenangkan perlombaan itu. Walaupun Luli tidak mengetahui apa yang Jiang dan Jingwen lakukan. Persaingan itu pun terus saja berlanjut sampai mereka berada di perusahaan. Saat itu Luli terbangun karena Jiang menghubunginya. Sebab Jiang mengajak Luli bertemu untuk membicarakan pekerjaan. Namun setelah berada di sana, Jiang malah melihat Jingwen bersama Luli.
Padahal Jiang hanya ingin berduaan dengan Luli. Lalu mereka pun menikmati wahana yang ada di sana. Mengetahui Luli yang takut ketinggian membuat Jiang terus berusaha melindungi Luli. Bahkan Jiang juga secara diam-diam mengambil gambar Luli. Dan karena Jiang tidak bisa berfoto bersama Luli, Jiang mencari cara agar foto mereka bisa digabungkan. Dan terlihat seperti sedang bersama-sama. Bahkan Jiang pun hanya bisa terdiam melihat Jingwen dan Luli yang terus saja memperlihatkan keromantisan mereka. Walaupun Luli terlihat tidak tega melakukan semua itu pada Jiang. Tak berhenti di sana, Jiang juga sampai rela berlomba memakan cabai agar Luli bisa melihat perjuangan yang Jiang lakukan untuknya. Melihat semua itu membuat Luli berpikir bahwa ia tidak mau menyukai Jiang karena perasaan bersalah yang ada pada dirinya. Lalu ketika Luli ingin menggantungkan tulisan di sebuah pohon, ia terlihat begitu kesusahan. Alhasil Jiang pun langsung membantu Luli. Jiang juga jujur pada Luli jika Jiang sangat menginginkan maaf yang tulus dari Luli. Mengetahui hal tersebut membuat Luli langsung memaafkan Jiang agar Jiang tidak terus-terusan mengikuti dirinya. Namun Jiang benar-benar merasa bersalah dan mengakui semua kesalahannya pada Luli. Tetapi semua usaha Jiang masih belum berhasil membuat Luli kembali padanya. Di malam hari Jiang mengantarkan Luli kembali ke rumahnya. Tak disangka ternyata Cheng dan Zitong juga ada di sana melihat Jiang sedang bersama seorang wanita. Namun mereka tidak mengetahui jika wanita tersebut adalah Luli. Hal itu pun langsung membuat Zitong sangat kesal karena ia mengira jika Jiang sudah memiliki wanita lain. Akhirnya Zitong pun langsung ingin melampiaskan kekesalannya pada wanita itu. Tetapi ketika Zitong melihat bahwa wanita tersebut adalah Luli, Zitong benar-benar tidak menyangka. Lalu Jiang pun memergoki Cheng yang bersembunyi di balik mobilnya. Kemudian mereka pun berkumpul di rumah Luli. Namun hubungan Luli dan Jiang masih terlihat tidak baik-baik saja. Tak berselang lama Jingwen juga ada di sana. Melihat kecantikan Zitong membuat Jingwen begitu terpukau. Tetapi Zitong tidak menyukai Jingwen karena Jingwen mengaku jika ia adalah pacar Luli. Lalu ketika mereka sudah pulang, tiba-tiba saja perut Luli terasa sakit. Hal itu membuat Jingwen langsung membawa Luli ke rumah sakit. Dan sesampainya di rumah sakit, Jingwen baru mengetahui jika Luli sedang hamil anak Jiang. Awalnya Jingwen begitu terkejut. Namun lama-kelamaan Jingwen pun bisa memahami mengapa Luli menyembunyikan kehamilannya dari semua orang, termasuk Jiang. Keesokan harinya mereka semua pun kembali berkumpul untuk berlibur. Tetapi lagi-lagi Jingwen terus saja bersikap romantis pada Luli di hadapan semua orang. Di sana mereka menikmati pemandangan yang begitu indah. Cheng juga sempat mengobrol dengan Luli. Lalu tiba-tiba saja hujan turun dengan begitu deras ketika Luli sedang pergi seorang diri. Namun tak berselang lama Jiang langsung ada di sana untuk melindungi Luli dari derasnya hujan. Ketika mereka sedang berteduh, Jiang mengambil kesempatan untuk menyentuh Luli. Mereka juga saling mengobrol, walaupun hubungan mereka masih belum membaik. Tetapi Jiang masih terus berusaha meluluhkan hati Luli. Di malam hari mereka pun makan bersama. Karena situasi terlalu sunyi, akhirnya Jingwen membuat sebuah permainan. Permainan kali ini yaitu merobek tisu menggunakan mulut dari satu orang ke orang yang lain. Setelah memahami maksud permainan itu, Jiang pun langsung ingin berada di sebelah Luli. Lalu permainan pun dimulai. Ketika sampai pada giliran Luli dan Jiang, Jiang benar-benar terlihat menghayati permainan tersebut. Saat itu ketika Jiang terus mendekati bibir Luli, Luli benar-benar menyerah karena tidak bisa meneruskan permainan tersebut. Luli juga memilih untuk pergi mencuci piring. Di sana Jiang ingin membantu Luli, namun Luli terus saja menolak bantuan Jiang. Lalu ketika Jiang sedang berbicara, tiba-tiba saja Luli merasa mual. Kondisi itu membuat Jiang merasa sangat khawatir. Akhirnya Jianglah yang membantu menggantikan pekerjaan Luli agar Luli bisa beristirahat. Kemudian Luli pun beristirahat. Ia sangat berharap agar kehamilannya tidak diketahui oleh Jiang. Tak berselang lama, Luli mendapatkan sebuah pesan dari Jiang jika Jiang sedang menunggu Luli di sebuah taman. Pesan itu pun akhirnya membuat Luli bersedia menemui Jiang. Di sana, Jiang benar-benar terlihat sangat berubah dari Jiang yang sebelumnya.
Sebab Jiang dengan berani mengakui bahwa ia mencintai Luli. Jiang juga mengakui semua kesalahannya dan ia berharap agar hubungan mereka bisa menyatu kembali. Lalu sembari memeluk Luli, Jiang meminta maaf dengan begitu tulus sampai meneteskan air mata. Awalnya Luli ingin menyambut pelukan tersebut, namun Luli masih tidak bisa menjawab semua yang Jiang katakan. Hal itu pun tidak menjadi masalah untuk Jiang karena Jiang akan selalu sabar menunggu Luli. Setelah itu, Luli bertemu dengan Jingwen. Melihat kondisi wajah Jingwen membuat Luli menghampirinya. Ternyata Jingwen mengetahui tindakan Jiang, bahwa Jingwen juga membantu Jiang menyiapkan semua itu. Namun, Luli jujur pada Jingwen jika ia merasa apa yang Jiang lakukan hanya sekedar tanggung jawab atas semua kesalahannya. Sedangkan Luli berharap cinta yang tulus dari Jiang. Lalu, tak berselang lama, Jiang pun melihat kebersamaan Luli dan Jingwen. Hal itu membuat Jiang tidak bisa berkata-kata. Keesokan harinya mereka pun bersiap untuk pulang. Zitong juga sempat membujuk Luli agar ia mau pulang bersama Zitong. Namun Luli menolak ajakan tersebut. Dan lagi-lagi Jiang masih terus saja bersikap romantis pada Luli agar hati Luli segera luluh padanya. Beberapa hari kemudian Jiang mencari keberadaan Luli di perusahaan. Tetapi Jiang malah mendapatkan kabar bahwa Luli sedang pergi ke rumah sakit. Mengetahui hal itu membuat Jiang sangat khawatir dan langsung pergi menemui Luli. Sementara itu ternyata Luli sedang memeriksakan kandungannya bersama Jingwen. Namun di tengah percakapan mereka Jiang malah ada di sana. Dan akhirnya Jiang pun mengetahui bahwa Luli sedang hamil. Awalnya Jiang mengira jika anak itu adalah anaknya. Tetapi tiba-tiba saja Jingwen mengatakan bahwa ia adalah ayah dari anak tersebut. Pengakuan itu pun membuat Luli tidak bisa berkata-kata. Jiang juga terlihat sangat kecewa dan sedih atas apa yang sudah terjadi. Sedangkan Luli ia masih tidak bisa mengatakan kebenarannya pada Jiang. Akhirnya selama di perjalanan Jiang terus termenung dan mengingat pengakuan Jingwen serta perjuangannya selama ini untuk meluluhkan Luli. Kehancuran itu membuat Jiang langsung kembali ke rumah orang tuanya. Bahkan ia meminum alkohol untuk menenangkan diri. Keesokan paginya, Ibu Jiang yang melihat kondisi Jiang berusaha menenangkannya. Ibu Jiang juga masih sangat yakin jika Luli pasti akan kembali. Namun, Jiang memberitahu ibunya bahwa ia sudah tidak bisa lagi membuat Luli kembali. Karena Luli sudah memiliki kehidupan yang baru. Kabar itu pun membuat Ibu Jiang sangat terpukul. Di sisi lain, Jingwen memberitahu Luli jika Jiang sudah tidak lagi ada di sana. Mengetahui hal itu tidak membuat Luli bersedih sama sekali. Namun setelah Jingwen pergi, Luli langsung mengingat kembali semua kenangan indahnya bersama Jiang. 先这么凑合一下吧。 Saat itu Jiang sedang bermain bulu tangkis bersama ayahnya. Ketika waktu istirahat tiba, mereka pun saling mengobrol satu sama lain. Dan saat itulah ayah Jiang memberikan saran agar Jiang tidak menyerah untuk mengejar Luli kembali. Saran itu pun benar-benar membuat Jiang kembali bersemangat. Di malam hari sebelum tidur, Jiang terus memandangi koala kecil dan kembali mengingat semua yang ayahnya katakan. Jiang juga terus memikirkan perjuangan yang sudah pernah Luli lakukan untuk dirinya. Hal itu pun membuat Jiang memutuskan untuk tidak akan pernah menyerah sebab Jiang akan sangat mencintai Luli. Keesokan harinya, Jiang diberikan data tentang Jingwen. Namun Jiang begitu terkejut karena ternyata Jingwen sudah bertunangan. Hal itu pun membuat Jiang langsung kembali menemui Luli. Sesampainya di gedung rumah Luli, Jiang malah bertemu dengan Jingwen. Dan Jiang langsung memberikan Jingwen pelajaran karena Jiang merasa bahwa Jingwen sudah mempermainkan Luli. Kemudian Jiang pun menemui Luli di rumahnya. Kedatangan Jiang membuat Luli terkejut. Namun Jiang langsung memeluk Luli karena Jiang ingin memberitahu bahwa Jingwen bukanlah laki-laki yang baik. Tetapi jika Luli benar-benar ingin bersama Jingwen, maka Jiang bersedia membantu Luli. Semua yang Jiang katakan benar-benar membuat Luli tersentuh. Bahkan Jiang juga sudah rela jika Luli tidak ingin bersamanya. Karena Jiang sadar bahwa cinta tidak harus memiliki. Namun Luli memutuskan jika ia akan putus dari Jingwen. Keputusan itu membuat Jiang sangat bahagia. Bahkan Jiang juga bersedia mengurus anak Luli dan mereka kembali menjadi keluarga yang utuh.
Keesokan harinya, Jingwen dan semua karyawan sedang rapat bersama. Setelah rapat selesai, Jingwen dan Luli pun saling mengobrol bersama. Kali ini Jingwen benar-benar kagum atas apa yang Jiang lakukan demi mendapatkan Luli kembali. Sampai Jiang tega menyakiti Jingwen dan mengurus bayi yang Jiang ketahui sebagai anak dari Jingwen, walaupun sebenarnya anak itu adalah anak Jiang sendiri. Kemudian Luli pun pulang ke rumah. Namun sesampainya di rumah, Luli sudah mendapati paket yang lumayan banyak berada di depan pintu rumahnya. Ternyata paket itu adalah barang-barang Jiang, sebab Jiang ingin tinggal bersama Luli. Awalnya Luli protes dengan hal tersebut. Namun Jiang pintar membuat Luli tidak bisa berkata-kata, dan ia pun langsung membawa masuk semua barang-barang itu. Lalu setelah semuanya beres, Jiang memasak makanan untuk Luli. Sembari menunggu, Jiang pun mandi terlebih dahulu. Luli yang merasa penasaran akhirnya keluar kamar untuk memeriksa Jiang. Namun Jiang malah membuat Luli merasa begitu malu sebab Jiang yang sedang tidak berpakaian utuh. Luli juga sedikit kesal karena masakan Jiang malah hangus akibat ulah Jiang sendiri. Hal itu pun membuat Jiang merasa bersalah. Tetapi Jiang masih terus mau belajar agar tidak lagi membuat kesalahan. Jiang pun sempat mendekati Luli, namun Luli menjadi salah tingkah karena tidak sengaja menyentuh tubuh Jiang yang sedang tidak berpakaian. Di malam hari ketika Jiang tertidur pulas, Luli pun langsung menghampiri Jiang untuk menyelimutinya. Luli juga sempat mengelus kening Jiang dan memandangi Jiang sembari tersenyum. Keesokan harinya, Jiang baru saja terbangun. Namun ia sudah mendapati Jingwen yang mengetuk pintu rumah Luli. Kedatangan Jingwen benar-benar tidak diterima oleh Jiang. Bahkan Jiang sempat berbohong pada Luli jika orang yang datang ke rumahnya bukanlah Jingwen. Kemudian Jiang pun menemani Luli berbelanja. Kali ini Jiang benar-benar ingin membahagiakan Luli. Bahkan Jiang begitu perhatian pada Luli. Tak hanya itu, Jiang juga tidak malu untuk mengakui bahwa ia menyukai Luli. Jiang pun terus saja mendekati Luli sampai membuat Luli menjadi salah tingkah. Setelah selesai, mereka pun bersiap untuk pulang. Namun saat itu Luli masih tidak menyangka jika Jiang akan menerima Luli dan anak yang sedang ia kandung. Sesampainya di rumah, Jiang langsung memasak untuk Luli. Hal itu pun membuat Luli kembali mengingat usaha yang pernah ia lakukan untuk Jiang. Tak berselang lama, akhirnya makanan itu pun selesai dan mereka pun makan bersama. Jiang juga mengetahui semua makanan baik dan tidak baik untuk Luli. Hal itu pun membuat Luli sangat terpukau. Setelah makanan selesai, Jiang masih terus melakukan pekerjaan selanjutnya. Ia juga menolak bantuan dari Luli. Setelah itu, Jiang membawa Luli ke sebuah tempat. Ternyata tempat tersebut disiapkan Jiang agar Luli bisa membuka kelas pelatihan programmer. Hal itu pun membuat Luli sangat berterima kasih pada Jiang. Namun Luli tidak terlalu siap karena kehamilannya akan sedikit membuat kelas tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar. Luli hanya ingin membuka wawasan orang-orang jika profesi programmer tidak hanya untuk laki-laki, tetapi wanita juga bisa menjalani profesi tersebut. Di malam hari, Luli sangat canggung karena perhatian yang diberikan oleh Jiang. Namun, Jiang pintar mencari celah agar mereka bisa terus mengobrol. Kali ini, Jiang ingin mendengar bagaimana kelanjutan Luli tentang forum pelatihan programmer. Setelah Luli memberitahu Jiang, Jiang langsung memahami hal tersebut. Jiang juga bersedia membantu Luli. Hal itu membuat Jiang terus mencium Luli sebagai tanda terima kasih Luli padanya. Padahal Luli belum menyetujui ciuman tersebut. Keesokan harinya, Jiang dan Luli melihat kembali sebuah tempat untuk mengadakan forum pelatihan programmer. Beruntung, tempat tersebut sangat cocok untuk forum yang ingin Luli adakan. Di hari berikutnya, Luli mendapatkan kejutan di hari ulang tahunnya. Semua kejutan itu benar-benar membuat Luli sangat bahagia. Bahkan Luli juga melihat usaha Jiang yang benar-benar berusaha untuk membahagiakan Luli. Saat itu, Jiang dan Luli mendapatkan kabar baik jika mereka sudah bisa mengadakan forum pelatihan programmer. Kabar itu pun membuat Luli sangat bahagia dan ia langsung memeluk Jiang sembari berterima kasih pada Jiang. Keesokan harinya, mereka pun sudah berada di forum tersebut. Beberapa orang juga ada di sana. Melihat Luli yang sangat gugup membuat Jiang langsung menenangkan Luli. Jiang pun ingin memberikan ciuman untuk Luli, namun Luli menolak karena ada banyak orang di sana. Alhasil, Jiang hanya menggigit Luli agar bekas gigitan itu membuat Luli merasa bahwa Jiang akan selalu berada di sisinya.
Tak berselang lama, akhirnya Luli pun memulai forum tersebut dan betapa terkejutnya ketika Luli melihat banyak sekali orang-orang yang datang menemui forum tersebut. Bahkan teman-teman Luli juga ada di sana. Hal itu pun membuat Luli kembali bersemangat. Ditambah dengan semangat yang terus Jiang berikan padanya, alhasil acara tersebut pun berjalan dengan lancar. Setelah selesai, Luli dan semua teman-temannya berkumpul bersama. Luli sangat berterima kasih pada Jiang atas semua bantuan Jiang. Luli juga begitu bahagia karena kedatangan semua teman-temannya. Lalu mereka pun saling mengobrol satu sama lain. Kemudian Cheng mengajak Luli untuk melihat sesuatu. Ternyata Jiang sudah menyiapkan semua kenangan mereka yang dirangkum menjadi hal begitu indah. Kejutan itu pun membuat Luli sangat terharu. Tak hanya itu, Jiang juga akhirnya mendapatkan jawaban seperti yang ia harapkan selama ini jika Luli bersedia untuk kembali padanya. Luli pun memberitahu Jiang bahwa anak yang ia kandung adalah anak Jiang. Mengetahui hal tersebut membuat Jiang tidak menyangka jika ia akan segera menjadi seorang ayah. Dan malam itu pun menjadi malam yang begitu indah untuk mereka berdua. Keesokan harinya, Luli dan Jiang sudah bersiap untuk pulang. Mereka pun sempat berpamitan dengan Jingwen dan berterima kasih atas bantuan Jingwen selama ini. Kemudian sesampainya di rumah Xiaoqi, Luli dan Jiang malah memergoki Xiaoqi yang sedang berciuman dengan Gu. Ternyata mereka sudah menjadi sepasang kekasih. Hanya saja Xiaoqi masih belum mempunyai keberanian untuk mengumbar hubungan mereka berdua. Setelah itu, Luli pun mengunjungi perusahaan dan bertemu teman-temannya. Kehadiran Luli membuat teman-temannya begitu terkejut. Tetapi tiba-tiba saja Sutian ingin mengundurkan diri dari perusahaan. Hal itu pun membuat mereka sangat tidak menyangka, bahkan pengunduran diri Sutian akan sangat berdampak pada tim pemrograman. Tak berselang lama, Luli pun menemui Jiang. Kali ini mereka benar-benar terlihat sebagai pasangan suami istri yang bahagia. Keesokan harinya, ketika Jiang sedang memilih sebuah cincin, Jiang diberikan kabar yang membuatnya harus segera kembali ke perusahaan. Ternyata Jiang menerima kabar buruk, sebab lagi-lagi perusahaan Chengdong merilis game yang sama persis dengan game milik perusahaan Jiang. Permasalahan itu pun membuat Jiang harus menghadapi kerugian yang begitu besar. Akhirnya, Jiang langsung melampiaskan amarah yang ada pada dirinya. Saat itu, Jiang dan Luli bertemu dengan Su, pihak perusahaan Chengdong. Sutian juga ada di sana bersama mereka. Tak disangka ternyata Sutianlah yang mencuri program game tersebut. Ternyata Su ingin membeli perusahaan Jiang sebab perusahaan Jiang sudah terancam bangkrut. Tetapi hal itu langsung tidak disetujui oleh Luli. Beruntung Jiang mendengarkan apa yang Luli katakan. Di malam hari, Jiang dan Luli kedatangan tamu. Tamu tersebut adalah Sutian. Ternyata Jiang dan Sutian sedang merencanakan sesuatu agar mereka bisa menjatuhkan Su. Sebab Su sedang terus-menerus merugikan perusahaan Jiang karena mereka selalu mencuri game yang perusahaan Jiang ciptakan. Beruntung rencana Jiang dan Sutian itu pun berhasil. Di malam berikutnya, Jiang sedang berada di perusahaan. Tak berselang lama, Luli pun ada di sana menemani Jiang. Jiang sudah sangat lega karena kejahatan Su berhasil terbongkar. Luli yang mengetahui hal itu ikut merasa bahagia. Keesokan harinya, Jiang membawa Luli ke sebuah wahana permainan. Di sana, Jiang mengajak Luli untuk memainkan sebuah game. Game itu benar-benar membuat Luli merasa sangat bahagia. Ditambah dengan kejutan yang Jiang siapkan di game tersebut. Kali ini, Jiang dengan resmi melamar Luli. Tanpa penolakan apapun, Luli langsung menerima lamaran Jiang. Orang tua mereka pun ada di sana untuk menikmati keindahan dan merasakan kebahagiaan tersebut. Di malam hari, Luli sangat terpukau dengan makan malam romantis yang sudah Jiang siapkan. Walaupun mereka sudah menikah, namun Jiang ingin mereka merasakan pernikahan yang sebenarnya dengan saling mencintai satu sama lain. Keesokan harinya, Luli dibuat kesal karena Jiang memakai krim wajah miliknya. Namun rasa kesal itu pun hilang sebab Jiang sangat pintar merayu Luli. Tak berselang lama, tiba-tiba saja ponsel Jiang berdering dan Limanlah yang menghubungi Jiang. Tetapi Luli sudah tidak lagi curiga akan hal tersebut. Bahkan Luli pun bertemu dengan Liman. Dan saat itu Liman meminta maaf pada Luli atas semua kesalahan yang sudah ia lakukan. Akhirnya hubungan mereka pun kembali membaik. Lalu ketika pertemuan itu selesai, Liman kembali melihat hubungan Luli dan Jiang yang memang sangat bahagia.
Kemudian di malam hari, Jiang dan Luli sedang memandangi perusahaan Enchan. Namun lagi-lagi Jiang terus saja mencium Luli dan mereka pun saling berciuman dengan penuh kebahagiaan. Tamat ending yang sangat komplit. Sebuah hubungan tidak akan selalu berjalan dengan mulus, maka dari itu teruslah bersama-sama berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk menjadi yang terbaik. Jadi itulah pembahasan drama Cina Cute Programmer full episode 1-30. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe,